Maria. Iya, Salome itu. Saya Bukan urusan saya, Bu Sophie. Janda Salome. Apa? Jurus keluar tuh. Alayubi boleh nyanyi lah, asal jangan nyanyi Aisyah istri Nabi ya. Ngeri ngebayangin lagu itu. Saya jadi ngebayangin dia mau nyanyi ya tap-tap lagu itu. Cuma mau ya nyimak tap-tap aja. lebih bagus lah. Oh, mau menyimak Nyimak aja. aja di bawah. Kalau lu masih jauh, sementara yang kita bicarain tadi tuh hal yang agak mendalam. Kalau lu cuma mikirnya, Tuhan kalau di surga, terus kalau di bumi waktu jadi Yesus yang di surga kosong dong, yang ngurus alam semesta siapa? Karena pikiran lu kan Tuhan sibuk mengurusi makhluknya. Kan pikiran lu begitu. Ujung-ujungnya bukan urusan saya. Ini si Anu pengikut. Iya, soalnya Tuhannya udah repot, yang ngurusin Tuhannya. Ujung-ujungnya bukan urusan gue, urusan Tuhan. Ini si Anu dulu. Si Anu pengikut Nabi Yesus. Siapa itu Nabi Yesus? Mau ngomong juga kan tadi lagi ada yang diskusi ya, jadi saya nyimak dulu aja. Ayo. Oh, udah selesai. Teman-teman, kita nggak ngebahas buktikan yuk Yesus Nabi atau Yehova. Tuhan. Yuk kita buktikan Nabi atau Tuhan Yesus itu. Nah, betul itu. Taruhanan. Dibandingin siapa? Itu yang ngomong si Nabi. Yesus dibandingin siapa? Dibanding Allahmu apa Muhammad? Mau dibandingin siapa? Yesus mau bentar. Kita bandingkan Yesus dengan Muhammad apa Yesus dengan Allahmu? Saya nggak mau debat sama janda, nggak mau ngelepel. Kamu. Ya lu keluar aja dari channel saya. Kamu keluar aja dari channel saya, mulut berdebat. Bisa dasar kalau orang-orang kalau tujuannya kemarin hanya buat rusuh, hanya untuk menista, menghina, keluarin aja Bu. Bisa dasar kita nggak perlu. Enggak. Ini dia itu karakternya iblis banget. Iya memang itu. Iya memang gitu. Itu kan sesuai agamanya. Kita nggak perlu orang kayak gini. Gak heran, nabi yang dia ikut tuh begitu. Menista ngomongin yang ini itu dengan apa pribadi. Sekarang iya betul. Gini, sekarang saya aja udah ngobrol banyak sama Bu Sophie, saya nggak tahu loh Bu Sophie itu seperti apa kehidupan pribadinya. Nggak tahu apa-apa. Lah dia kok bisa bilang Bu Sophie janda, kan berarti ini orang mah penipu banget gitu loh. Jadi numpang tenar sama Sofiatul, karena nama Sofiatul ditakuti di Indonesia. Menakem Ali itu takut sama Sofiatul. Bayangin, yang mereka anggap profesor aja takut sama gue loh. Lu bisa bayangin gemeternya seperti apa tuh Islam. Tapi kok saya nggak takut Bu Sophie? Ya lu beda karena lu nggak tahu apa-apa tentang Islam. Iya, Kak. Ini Bu Sophie, saya mau nanya Bu Sophie. Gini Bu Sophie enggak, kalau Alayubi bukan cuman tidak tahu apa-apa tentang Islam, dia juga nggak mau tahu. Bukan urusan gue. Bu Sophie. Ya. Bu Sophie. Sebetulnya di Al-Quran juga kan ya Isa Nabi Muhammad juga Nabi, Isa juga Rasul, Nabi Muhammad juga Rasul. Kalau dilihat sebetulnya kalau dia mau bahas antara Isa dengan Nabi Muhammad itu lebih mulia mana? Gak usah bandingin sama Yesus. Iya, kita compare aja. Iya, gak usah dibandingin sama Yesus. Jauh lah, kalau Yesus mah Tuhan, kalau ini mah sama-sama Nabi, sama-sama Rasul. Isa Rasul, Nabi Muhammad Rasul. Lebih mulia mana Isa sama kelahirannya, kehidupannya, pengajarannya jauh. Itu dari sisi Al-Quran Ibu, bukannya dari Alkitab. Kalau dari Al-Quran Isa juga nggak jelas pengajarannya apa loh. Gini teman-teman, yang pasti nama Isa itu disebut 99 kali. Nama Muhammad sendiri cuma 4 kali, itu pun dalam kurung. Itu hanya diterjemahkan dalam kurung. Hanya di situ. Kalau yang namanya terkenal kok cuma 4 kali disebutkan di dalam Quran, Isa 99 kali. Itu aja dipertanyakan. 4 kali itu itu udah termasuk dalam kurung. Yang benar. Dalam kurung. Itu kan dalam terjemahannya the blessed one. Sama mereka kan dijadikan itu messenger. Messenger itu adalah rasul. Tapi tidak ada dijelaskan namanya itu Muhammad. Ternyata yang satu itu sisipan, di manuskripnya tuh ada penyisipan
Penyisipan yang terpuji ini terjemahan jadi Muhammad. Sebenarnya nggak ada di situ nama Muhammad. Disisipin juga cuma baru 4 dari seluruh Quran. Pertanyaan gitu, kenapa Isa 99? Kalau mau dibandingkan Isa sama Muhammad, itu aja dibandingin, cukup, nggak usah yang lain. Betul. Udahlah, Bu Sofi mau tanya nih. Bu Iya, Sofi, iya. ini mau tanya ya, maaf ya. Iya. Tanya, Kalau Pak. saya mati, kalau saya nanti mati ya, itu yang menjemput Tuhan Yesus kan? Ya dong. Ya, malaikat lah. Emang Tuhan tuh Yang tukang enggak, terjemput. Saya jawab ya, yang datang itu malaikat maut itu. Malaikat Kalau tuh maut. kalau lu kan digebukin sama muka nangkir kalau lu. Siap-siap lu malaikat digebukin. maut cuma ada di Islam, Pak, sama di Sabiin, sama Zoroaster. Gini, Ngomong kosong. soalnya kalau waktu saya di Islam, saya kan Kena jin. bingung. Itu. Nah, kita orang mati itu dijemput atau berjalan ke sana gitu. Iya Pak, kan Bapak itu tidak beriman. Nanti yang datang itu malaikat maut sama malaikat azab Pak. Ada 3 malaikat. Nggak mungkin. Orang sudah di dalam Kristus itu sudah pasti selamat alayubi. Kalau lu bakal dijemput mungkar nangkir, digebukin. Nah, kalau saya dijemput Buat orang yang tidak Yesus, beriman, gimana sih? Lu beriman tapi yang salah Ini. kok. Lu beriman Alayubi. bumi datar. Lu mau beriman 1000% juga nggak merubah kenyataan kalau bumi itu bulat. Gimana di Al-Quran bumi datar? Ada. Lu mau sebentar. Fatwanya. Iman itu apa sih alayubi? Lu iman Di amin mana tuh dikatakan di iman tuh Al-Quran? apa? Enggak, Di iman mana itu apa menurut dikatakan kamu? di Al-Quran bumi Kalau di datar? Alkitab kan ada definisi iman. Kalau di kamu iman itu apa sih? Iman itu dari bahasa Arab, Bu Sofi. Yang dipakai iman bahasa Indonesia itu Salah. sama Semua bahasa Arab. Salah. Gue udah tunjukin lebih dari 300 kosakata bahasa asing di dalam Quranmu. Semuanya bahasa Arab aja lu. Aduh. Enggak, gue nggak tanya iman itu Ya, bahasa gitu. Arab atau bahasa apa Malaysia yang gue tanya. Iman itu apa? Kamu beriman itu apa? Iman itu apa iman? Meyakini. Loh, makanya gue tanya, lu yakin istri lu cantik? Seyakin-yakinnya lu. Kalau istri lu jelek, tetap aja jelek. Walaupun lu yakin istri lu cantik. Itu cuma keyakinan lu. Tapi orang nggak merubah pendapat orang. Bener nggak bisa dasar? Itu namanya Emang nipu lu diri yakin sendiri, istri lu memang, ya itu kan keyakinan buat diri lu sendiri. Lu memang yakin istri lu cantik, tapi orang lain enggak. Tidak. Istrimu bantet. Itu nipu diri. Bukan Itu tadi kan aku kata Bu sendiri, Bu Sofi, Sofi. bumi datar. Coba tunjukkan ayatnya di mana di Quran. Itu ada fatwanya. Bukan cuma datar. fatwa. Bumi itu ada 7 menurut Fatwa. nabimu dan di atas punggung ikan paus gede namanya Nun. Bukan cuma datar, bumi lu tuh multi universe. Coba tunjukkan. Malas gua nunjukin. Kalau gua tunjukin lu mau murtad nggak dari Islam? Adanya itu dihamparkan. Kalau Salah. gua tunjukin bumi datar, lu mau murtad nggak dari Islam? Yang 42 itu 42 ayat 5 juga bumi datar kok. Coba. Bukan. Kalau gua tunjukin bumi datar, lu mau Datar murtad itu. nggak dari Islam? Ngapain? Saya yakin memang nggak ada. Ya kalau nggak ngapain lu nyuruh gua nunjukin? Ibu Sofi, saya akan murtad kalau ibu bisa mencampakkan gunung ke laut seperti Matius 21 ayat 21. Bagaimana? Bisa nggak? Sudah terjadi gunung itu berpindah sekitar 3 km. Ibu percaya nggak? Ibu percaya nggak dan tidak bimbang? Kalau ibu tidak ibu percaya dan tidak bimbang, Saya itu sembuh dari kanker karena Yesus. Saya sembuh dari asma karena Yesus. Janji Yesus. Kalau ibu bisa Janji Yesus membuktikan itu, janji Pak, Yesus, saya katakan saya sama murtad Bapak ya. loh. Saya katakan sama Kalau Bapak ibu ya, bisa Pak. membuktikan Yesus, ayo Saya murtad katakan kalau sama ibu bisa Bapak, buktikan bukan Matius hanya 21 ayat gunung 21. mergabung Semeru Pak yang pindah Pak. Gunung Kutus Islam atas Indonesia akan terdampak. Mana Dengar ya, Pak? buktinya? Bentar, sebentar. Mana buktinya? Bentar Saya ya, mau Pak, lihat ya. ibu. Saya mau lihat Bapak ibu. gantian kalau ngomong. Kalau ibu percaya Gantian. dan tidak bimbang, campakkan gunung ke laut. Buktikan itu janji Yesus benar. Ini Nah, ini lagi. si Ucok Sudah nih. terjadi, Turunkan. Pak. Ya, Firman lu ketinggalan berita. Saya kasih tahu Anda, Islam masuk ke Indonesia itu bikin perjanjian di dalam alam roh. Ya, kalian tahu ya. Ada orang kuat. Orang kuatnya aku bukan bicara manusia. Ya. Islam masuk Indonesia itu buat perjanjian di alam roh. Ini ada ikatan di situ yang kuat.
Tempatnya di mana aku tidak Gitu. perlu kasih tahu. Ya. Kalau ini kamu perangi secara rohani, kamu pindahkan ini gunung, perjanjian ini kamu batalkan, maka revival itu akan terjadi atas Indonesia. Ya, karena Tuhan sudah menubuatkan Yesaya 60 ayat 6 sampai 7, orang-orang dari kaum Bani Kedar dan Nebayot yang hatinya seperti merpati. Mereka akan berbondong-bondong seperti awan, seperti merpati pulang kandangnya. Anda percaya nggak, teman-teman? Amin. Jadi penginjilan kita itu bukan dengan kata-kata belaka, teman-teman. Enggak Islam percaya. masuk Indonesia itu buat satu perjanjian. Perjanjiannya di tanah Jawa. Ya, ada ikatan rohnya di situ. Ya. Itu harus dikitari, Bu Sofi. Harus disampaikan juga kalau bisa itu harus dikitari seperti Yosua mengitari Yeriko itu, Bu Sofi, supaya itu jatuh, Bu Sofi. Iya. Jadi saya nggak perlu ngomong panjang melebar. Alayubi, gue tanya sama lu surat Al-Alaq, penciptaan manusia, penciptaan bayi janin. Menurut kamu, alaka di surat Al-Alaq surah 96, gumpalan darah mati atau gumpalan darah beku tuh menurut kamu bisa berkembang jadi janin apa enggak? Menurut kamu benar nggak itu penciptaan janin di dalam Quran? Mana? Tampilkan ayatnya dong, biar bisa baca juga. Tampil. Gak usah Kamu kan ditampilkan juga, hafal. kamu tahu dong, itu kan ada. Iya, katanya kami jutaan muslim di seluruh Ayat Indonesia hafal Quran. Ada itu. Beri gue tanya mana ayat berapa? Gak ada yang hafal. Gue belum pernah nih ada muslim masuk sini hafal. Bisanya bahasa Arab. Habis tanya mana? Ya buka sendiri, Bu Sofi cari sendiri di Google. Itu ada Alayubi, masa Iya, itu aja tenang kamu Bu nggak Sofi, tahu? nggak usah Udah nggak ngomel-ngomel usah. gitu. Ditenangkan. Nggak usah ditunjukkan. ditenangkan. Enggak. Akhir aja Sekarang itu ada. aku Itu aja kamu nggak begini. tahu. Nggak usah mindahin gunung. Sekarang kita pakai akal sehat. Katanya kan agama ini untuk orang-orang yang menggunakan otaknya. Tapi saya belum pernah berdiskusi dengan muslim yang percaya bahwa otaknya diciptakan Tuhan untuk berpikir. Sekarang saya tanya sama kamu Alayubi, alaka itu artinya gumpalan darah mati, gumpalan darah beku itu loh. Menurut kamu bisa berkembang jadi janin itu di surah 96 itu benar apa keliru itu firman daripada Allahmu itu? Dia tampilkanlah ayatnya. Berhubungan sama Gue di kita, iPad. baru bisa jadi itu. Aduh, Apa kamu itu fungsinya? gak Islam apa sih Tampilkan kamu? ayatnya. Muslim apa sih kamu? Alayubi, ya ampun. Ini aja, one way, kamu percaya nggak? Nabimu pernah disusupi lidahnya ditaruhkan ayat-ayat setan. Kamu percaya nggak, one way? Iya, tampilkan juga Alayubi. ayatnya. Al-Najm 53. Dia nggak tahu kayaknya. Nanti dibuka, bukan urusan gue. Iya, bukan Nah, urusan iya. gue. Tahu gitu loh, kalau yang namanya Nabi bisa disutupin lidahnya dengan ayat-ayat selama 8 tahun. Jadi apakah ayat-ayat yang sebelum direnovasi atau diganti Allah itu apakah dari setan juga? Kan pertanyaan gitu. Kenapa seorang nabi yang katanya nabi Allah, kekasih Allah, baginda Allah bisa disusupin setan lidahnya? Ya bisa, mereka jawabannya orang Muhammad manusia kok, gitu jawabannya dia. Iya. Saya mau nanya dong sama apa Alay, Ya silakan. Pak Alayubi. Ya. Menurut Pak Alayubi, firman atau wahyu itu kekal nggak Pak Alayubi? Ya kekal lah. Kekal ya Pak Alayubi. Tapi kok kenapa sih Allah? Jadi makanya saya jadi begini. Jadi Allah ini ada dua gitu. Karena berfirman 2 kali gitu. Di Alkitab Allah berfirman menciptakan langit dan bumi. Di Al-Quran Allah juga begitu menciptakan juga gitu. Ya, saya ucapkan selamat kepada Anda karena telah mengakui Alkitab itu ucapan Allah. Iya. Ya Iya. ucapan Allah. Berarti Anda ini murtad dong dari Kristen. Emang Orangnya kalau Allah beda. emang Allah punya orang Islam. Emang menurut Pak Alayubi Allah itu punya orang Islam? Anda percaya Allah Ini Subhanahu wa Ta'ala itu yang berfirman di maksudnya Alkitab?
Bukan gitu Alayubi, maksudnya pertanyaannya Bapak ini adalah kalau itu oknum yang sama, kok bisa ada dua kisah penciptaan yang berbeda? Di Quran sama di Alkitab itu kan kisah penciptanya beda. Kok bisa gitu loh? Berarti kan ada satu yang palsu, ada satu yang asli dong. Ya di sini aja juga salah dia Bu Sofi. Kapan saya bilang Karena menurut dia Bu Sofi, Allah itu punya dia Bu Sofi. Jadi setahu selama saya belajar, orang Kristen sebelum adanya Islam itu dia udah menyebut Allahnya tuh Allah. Allah orang Kristen Islam ya, Islam Ortodok gitu. Jadi menurut Alubi itu Allah itu punya orang Islam. Jadi kenapa saya bilang Allahnya itu ada dua gitu? Karena Pak Alubi orang Islam. Tapi kalau misalnya Pak Alubi orang Kristen, saya bilang Allahnya ada dua. Karena mencipta berfirman atau berwahyu di dua kitab, kitab Quran sama kitab Alkitab Bible. Iya, jadi kok bisa berarti, beda tuh gimana Alayubi? Menurut kamu gimana? Coba sekarang kita mikir, kok bisa kisah penciptanya bisa beda antara Alkitab sama Quran? Nah itu. Udah Aduh ngomongnya. Bu Sofi, Pak Kaji, Kapan jangankan saya ke bilang Alkitab. Allah itu berfirman di Alkitab kapan? Ya udah gini aja. Di Taurat. Gua mah lebih percaya gimana Nabi sih? Musa, lebih percaya kitab Taurat, Alayubi, karena Iya, yang kan orisinil, begini ya. yang asli. Ya kan yang begini ya Bu. Pertama kan berfirmannya kepada Nabi Musa ya Bu. Iya, Iya. ribuan tahun kemudian direvisi lagi. Iya 700 tahun kemudian ada Enggak lagi 700 Allah. tahun. Kalau dari Musa ke Muhammad itu kira-kira 2000 tahun. 2000 Oh 2000 iya tahun. kalau dari Musa ke Muhammad 2000 tahun ada lagi tuh penciptaan langit dan bumi. Berarti nggak kekal itu Allah. Allah yang mana yang nggak kekal nih ya? Iya itu tadi Allahnya beranak 3. Bukan Sebetulnya ini itu Ju. aja. Pak Laubi sebetulnya kalau mau Allahnya dikaji itu Allahnya aja. beranak Jadi kok. nggak usah nanyain Tuhan orang bagaimana, terurusan saya itu bukan urusan gua. Itu nggak usah ditanya. Itu aja Pak Laubi bahas sama teman-teman Pak Laubi. Pak Kaji. Sekali lagi, gimana misalnya sekali lagi saya tanya, kapan saya bilang Allah itu berfirman di Alkitab? Kapan saya bilang saya percaya? Ya, memang lu nggak percaya Alkitab. Kamu nggak nangkap ya yang disampaikan itu. Maksudnya tokoh pencipta ini pribadi Penciptanya yang gitu. mencipta. Kenapa ada dua penciptanya? Kenapa ada dua? Kenapa beda-beda ceritanya juga? Itu Ya, katanya maksudnya kekal. bukan masalah Allahnya itu. Beda di Kamu mana? juga boleh terserah kamu mau menggunakan nama apa. Yang jelas itu pencipta. Itu yang harus kamu tangkap. Telat banget sih kamu bawa otaknya setengah apa lengkap sih Alayubi. Shalom Bu Sofiato. Shalom Bu Iya. Misadasa. Iya. Shalom. Boleh ikut belajar ya Bu Sofi? Boleh. Boleh dong, boleh. Boleh ya. Boleh Pak, silakan Pak. Jadi Saya mau belajar pengenalan tentang kita Islam, akan ya boleh. Pengenalan kita akan Tuhan itu memang bertahap ya, melalui tahap. Tapi kita harus mencari Tuhan dengan kemurnian hati ya, dengan kebenaran. Karena tadi sebenarnya ada banyak waktu saya dengerin Bu Uti dengan One Way sih ada banyak kritikan untuk One Way ya. One Way mengatakan Allah tidak bisa dilihat. Betul, di dalam iman Kristen itu Allah itu transenden sekaligus imanen. Ya, tidak bisa dilihat tapi sekaligus juga bisa dilihat karena surah Al-Hadid ayat 3 juga menyatakan begitu. Allah itu yang zohir dan yang batin. Yang visible, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ya, jadi Allah itu transenden sekaligus imanen. Dari sudut pandang mana? Dari sudut pandang mana dulu? Ya, kalau dari sudut pandang kita tidak bisa melihat Allah itu terlalu tinggi dimensinya. Tetapi kalau Allah mau menyatakan dirinya, maka kita bisa dengan panca indera kita bisa sense hadirat Allah itu nyata loh teman-teman. Hadirat Allah itu nyata. Jadi kalau saya masuk ke satu ruangan atau apa, ketika hadirat Tuhan ada di situ, itu bisa kita rasakan. Karena roh kontak dengan roh. Kita ini manusia roh. Saya masuk rumah ada setannya ya, ada ini. Saya nggak lihat, memang saya nggak kebanyakan lihat setan di mana-mana.
Tapi saya kerasa. Saya bisa mencium. Roh itu bisa dicium loh, ada smell-nya, ada baunya. Walaupun saya tidak lihat. Secara mata saya tidak lihat ada genderuwo, ada jin di situ, saya tidak lihat. Tapi begitu masuk saya kerasa ini nggak bener nih. Ya, walaupun saya tidak seperti apa banyakan orang kadang ada ngelihat begini, saya nggak sering lihat-lihat begitu, terus saya nggak mau lihat setan. Saya lihat setan cuma 2 kali. Boleh saya tanya Bu Sophie? Ya, silakan. Ya, Yesus itu Nanya kan yang sopan, Pak. Ya, Yesus itu kan dilahirkan oleh Maria. Dan saat dilahirkan oleh Maria itu, malaikat ketemu dengan gembala. Menurut Lukas, dia ketemu saat itu di sebuah padang ketika menggembalakan dombanya. Dan malaikat itu berkata, telah lahir Tuhanmu di kota Daud. Artinya lahir Tuhan itu yang lahir. Dan saat di dalam kandungan Maria itu, Bu, apakah firman itu bersama Bapa? Yesus itu kan firman juga. Firman yang jadi manusia maksud saya. Apakah firman itu bersama-sama Bapa di dalam Maria, perut Maria? Dan ketika Maria melahirkan firman yang jadi manusia yang bernama Yesus itu di dalam Bapa saat dilahirkan saat bayi itu. Nah, sebagai firman yang jadi manusia, tentu segala yang keluar dari mulutnya Yesus itu semua adalah firman Tuhan. Satu-satu Pak, satu-satu dulu Pak, satu-satu. Pertanyaannya apa yang Bapak bingungkan mana? Pertanyaan Bapak apa? Pertanyaan saya, benarkah itu Maria mengandung Bapa? Kan firman itu satu dan Bapa. Tentu ketika di dalam kandungan Maria, tentu firman itu tetap bersama Bapa. Karena firman bersama Bapa. Udah dapat Pak. Dah. Ya, sudah. Oke, sudah. Mau dijawab? Maksudnya kurang ajar ini, Bu. Udah lanjut Bu Sophie. Sudah? Ya, saya jawab yang ya. Bayangan Bapak tentang Tuhan di dalam Quran sama Alkitab itu beda, Pak. Ya, kalau Bapak bisa lihat itu di video saya, ya Bapak lihat cari Al-Hayat di Unlock the Bible atau Islamologi, Bapak bisa belajar. Allah di dalam Alkitab kita itu metafisika, dimensinya dimensi roh. Ketika firman Tuhan itu nusul jadi manusia, Allah itu tidak kehilangan firmannya, Pak. Goblok namanya kalau kehilangan firman. Firman itu artinya logos. Logos itu dari kata logika. Ya. Yesus itu adalah cerminan pribadi Allah sendiri. Akal, budi Allah, hikmat Allah. Kata biologi itu loh, Pak. Biologi itu dari kata bios dan logos. Yesus itu logos. Yesus itu disebut di dalam Alkitab kita hologos. Jadi Yesus itu bukan A, I, U, E, O. Bukan kata-kata. Ya, kalau Bapak kan di dalam Islam di brainwash bahwa firman itu kata-kata. Udara yang masuk lewat lubang hidung menggetarkan pita suara lalu keluar lewat mulut. Enggak, Pak. Sebelum kata-kata ini keluar, kata-kata itu sudah ada di dalam diri kita. Ya, itu namanya logika atau logos. Itu namanya apa ya? Bahasa Inggrisnya usah pakai bahasa Inggris, gua pakai bahasa Indonesia aja. Yesus itu adalah hikmat kecerdasan ilahi, akal budi ilahi, namanya hologos. Logos itu ketika keluar, kita juga manusia punya logos, punya akal budi. Ketika logos ini keluar, pikiran kita ini dikeluarkan, kita itu membentuk satu namanya kata-kata, namanya lego. Lego itu artinya unit kata-kata yang mempunyai arti. Lego ini menjadi leksi atau leksikon. Ya, jadi di dalam Alkitab kita itu ada 5 yang diterjemahkan LAI secara terbatas, artinya semua firman. Logos, lego, leksi, grafe atau tulisan, dan rema. Ketika firman itu nusul, Pak, menjadi manusia, Allah itu tidak kehilangan firmannya, tidak kehilangan logosnya. Sama seperti Quranmu, Pak. Ketika Quran itu nuzul ke dalam dunia di langit pertama di malam nuzulul Quran, kan Quran itu juga ada di Lauh Mahfuz. Bahkan Quran itu mempunyai ibu namanya Ummul Kitab. Kalau sang firman di dalam jadi gini, di dalam iman Kristen, kita itu percaya logosnya Allah, pikirannya Allah, itu tidak turun jadi kitab. Tetapi nuzul menjadi firman, menjadi manusia, menjadi daging. Makanya 1 Yohanes 1 ayat 1-4 dikatakan, kamilah saksinya. Apa yang aku tulis kepadamu, itu adalah apa yang aku saksikan dengan mataku, aku raba dengan tanganku tentang sang firman hidup. Jadi bagi kita firman itu punya eksistensi diri, seorang pribadi, seorang oknum.
Makanya Yesus berkata sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, demikian juga anak mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Ya. Boleh saya tanggapi? Belum boleh. Saya belum jawab. Ini baru permulaan. Ya, ini baru dessert. Kalau makanan ini es krimnya baru keluar. Enggak lupa, sebentar. Ya. Ketika kamu mengatakan, kamu tuh membayangkan, kalau saya setuju dengan Pak Bambang Nursino, istilahnya kalian tuh punyanya teologi bakpao. Jadi kalian membayangkan Allah itu di surga fisik. Makanya turun tiap 2/3 malam, naik turun, dari langit ke-7 ke langit pertama. Karena kamu membayangkan Tuhanmu itu bentuknya fisik. Ini siapa? Musik, matikan. Ya. Allah itu, ya aku kasih tahu kamu ya. Jangan kamu bayangkan ada 3 bakpao di surga, kalau bakpaonya turun 1 di surga tinggal 2. Betul, kalau itu fisik bakpao. Jadi dimensi, Bapak tuh harus melihat begini Pak, alam semesta ini terdiri dari 2. Satu yang namanya fisik, ini terbatas ruang dan waktu. Yang kedua namanya metafisika, namanya dimensi roh. Ya, di dalam dimensi roh ini contohnya begini, saya kasih tahu Bapak, kalau saya punya 10 bakpao, saya bagikan misadasa 1 bakpao, Pak Kaji Diri 1 bakpao, ya saya bagi bakpao saya habis kok di sini mau 10 bakpao dibagi semua, betul nggak misadasa? Ini ada 10 orang di sini, bakpaonya tinggal saya bagi, habis. Tapi kalau yang metafisika, contohnya kemampuan saya membuat bakpao, saya ajarkan kepada kalian 100% sampai kalian pinter bikin bakpao. Sisa berapa kemampuan membuat bakpao di dalam diri saya? Enggak habis-habis. Ya enggak habis-habis, namanya roh. Ya ketika Roh Kudus itu dicurahkan ke atas 120 orang murid-murid di loteng Yerusalem, Bapak baca Kisah Rasul 2, itu bukan masing-masing mendapatkan cuilan Roh Kudus. Roh Kudus itu dimensinya roh, metafisika, bukan bakpao. Kalau bakpao tak cuil jadi 120, entek bakpao nih, kamu dapat 1 dibanding 120, dapat seper 120. Roh Kudus itu bukan bakpao, Pak, bukan fisika, metafisika. Nggak habis-habis. Mbok 3 miliar orang Kristen di seluruh dunia percaya kepenuhan Roh Kudus itu, Roh Kudus nggak habis-habis. Nah, karena Bapak itu membayangkan Tuhan Bapak itu di arsy, duduk, terbatas ruang dan waktu, kalau dia mau mendengar doa umatnya mesti turun. Tiap 2/3 malam Allahmu turun dari langit ke-7 ke langit pertama. Makanya kamu bingung sendiri itu siapa yang turun ya. Karena kamu membayangkan Tuhan itu fisik Pak. Allah di dalam Al-Quran itu tidak fisik Pak. Ketika Allah itu firman-Nya nusul ke bumi menjadi manusia, lah surga kosong. Ya enggak. Dia itu roh. Ya, kalau Yesus di dalam kemanusiaannya dikatakan dia mengosongkan dirinya, dia merendahkan dirinya, mengambil rumah manusia, dia membatasi dirinya di dalam dimensi ruang dan waktu. Yesus di Yerusalem, ya Yesus pasti nggak di Jakarta, wong namanya manusia. Kalau Yesus pas di Yerusalem mau ke Jakarta, ya naik kapal laut dulu, kan gitu. Ya, sama seperti saya misalnya, kalau saya terbang misalnya ke Eropa atau ke Kanada atau ke Amerika, saya perlu feedback nih, ada tolong feedback. di-mute dulu ya supaya nggak feedback. Udah, Saya perlu saya ke airport naik pesawat. Kenapa? Karena terbatas badan ini Pak. Tapi kalau dalam roh nggak terbatas Pak. Makanya ya Isra Mi'raj itu Bapak perlu pertanyakan. Kenapa? Kalau sebentar, karena Nabi Anda itu tidak tahu yang mengenai masalah roh. Di dalam roh itu Pak, nggak perlu 50.000 tahun cahaya naik burak Pak. Dalam sekejap mata, Anda itu langsung diangkat rohmu ke dimensi roh. Karena itu beda dimensi. Ya, kalau kita dimensi fisik ini, kita mau masuk ke dimensinya Allah, rohmu itu keluar, Pak. Ya, saya pernah berdoa, dalam kondisi berdoa roh saya itu naik ke angkat. Tubuh saya masih diranjang, saya doanya di atas ranjang. Nggak perlu naik burak, Pak. Karena beda dimensi. Dalam sekejap mata itu Anda dirubah langsung, kamu keluar rohmu, ditarik. Ya. Nah, sebab Anda itu tidak manusia rohani, yang Anda lakukan itu ritualnya ritual agamawi, kamu tidak punya namanya relationship dengan Allah. Maka Yesus mengatakan Allah Bapa itu roh. Kalau kamu mau menyembah dia, kamu mau berrelasi dengan dia, kamu harus menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Makanya kamu perlu lahir baru. Selama kamu tidak lahir baru, saya katakan, selama kamu tidak punya Roh Kudus dan juga kamu tidak bakal bisa disingkapkan siapa itu Allah yang sebenarnya. Karena Tuhan sudah kasih 2. Satu, dia kasih firman-Nya. Kamu harus kenal Yesus. Yesus itu jalan menuju kamu kenal Bapa. Kamu harus terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
kemudian kamu dibersihkan dari dosa-dosamu, dari manusia lamamu, kamu minta ampun, kemudian kamu terima bahwa penebusan di atas kayu salib itu adalah penebusan atas dosamu, kamu beriman, ya, baru kamu disucikan dengan Roh Kudus, kamu lahir baru kamu bisa, matamu tuh kayak terbuka, Pak. Seperti Rasul Paulus loh, ketika didoakan Ananias, ada selaput yang menutupi matanya, ya, itu tiba-tiba gugur. Dia bisa melihat, dia bisa mengenal siapa itu Yesus Sang Anak Allah itu. Selama Bapak tidak lakukan itu, mbok sampai ngesot-ngesot itu loh Bapak cari Tuhan, tidak bakal ketemu, Pak. Saya jamin. Bisa karena Allah itu, Bu, lama sekali nih. ya, itu saya jelaskan bedanya ya. Jadi ketika firman itu nusul ke dunia, bukan berarti Allah kehilangan firman-Nya. Ya, karena Allah itu roh. Izinkan saya bicara, Bu, sampai 10 menit ya. Karena Ibu bicara 15 menit, malah 20 menit. Enggak, saya izinkan Pak. Ya, orang saya namanya jawab, kok. bertanya enggak cukup 10. Bu Sophie, Bu Sophie, 10. Bu Sophie, saya mau Kedua. tanya dulu dong sebentar. Bu Sophie, saya mau tanya dulu Pak, sebentar. saya mau menanggapi dulu Bu Sophie. Nanti dibilang saya menerima. Saya tidak terima, Pak. Loh, Saya ya oke memang kamu saja. nggak bakal terima. Kalau kamu terima, kamu sudah dibaptis Begini, masuk Bu, Kristen. Iya, kalau begini, terima Bu. udah murtad, Bapak. Ya, maksud saya tidak Nih, terima ini Bapak, seperti ini saya mau itu. tanya pemikiran logika ya, Pak, karena Islam itu iman buta tanpa Nah, logika saya ya. dulu bicara, Tanya Pak. Ibu Saya dulu Sophie yang lebih bicara. Saya ahli mau ya. bertanya. Enggak, saya bicara sebentar. Saya, Bu Sophie, saya tuh bingung. Sebetulnya Jibril ketemu Muhammad berapa kali? Karena saya bingungnya begini, Bu Sophie. Karena Muhammad tidak pernah ketemu Allah sama sekali dan tidak ada bukti satu ayat pun di Quran. Tapi Muhammad bisa mengeluarkan ayat-ayat Allah dari mulutnya sendiri. Seperti dirinya adalah Allah itu sendiri. Itu yang menjadi saya kebingungan saya. Saya tanya Adit, dia bilang dia tinggal asal Pak, jawab. Dari Pak, Jibril enak aja. Nabi Muhammad Itu tidak yang seperti yang Nabi menjadi Israel. kebingungan saya. Bilang telah datang firman Tuhan kepadaku. Tidak begitu dia menyampaikan firman itu, Pak. Kalau dia katakan Iya. telah datang firman Tuhan kepadaku, itu sudah kata manusia, Pak. Kebingungan saya, Bu Sophie, Al-Quran sampai itu sekarang. tidak Secara berikan logika Benar, ini yang itu muslim kata namanya, manusia. ya. Dengar Santai, dulu, santai Pak, bro, saya mau sebentar. bicara dulu. Siapin Aduh, kopi, gimana? siapin kopi. Sebentar. Slow. Ini siapa sih, Nak? Yang muslim ini namanya siapa? Bisa desa, aku nggak bisa lihat. Ucok. Firman. Ya, Bu, saya Oh. firman. Kalau Ibu, Namanya. Gini. kalau Ibu mau firman jadi manusia, Bu. Sebentar. Kalau Ibu mau. Aku tanya. Ya. Sebentar. Katanya Nek, tidak ada yang takut sama Ibu. Saya tidak takut, Bu. Bapak sabar, Pak. Pak Ruslan Di-mute Saleh aja sabar, itu. Pak Ruslan. Di-mute. Ya memang kamu gak ada ilmunya, mana kamu takut sama saya? Saya tanya sama kamu, Firman. Sebentar, saya tanya sama kamu. Saya tanya sama kamu. Sebentar, saya tanya. Kamu pernah baca Alkitab kita enggak? Kamu tuh loh pernah baca Alkitab kita enggak? Dijawab, Pak, di unmute, Pak. Kamu pernah baca kitab Taurat kita enggak? Kamu pernah baca Injil apa enggak? Aku tanya. Ini kok malah diem toh? Disuruh ngomong diem, lagi nggak disuruh ngomong. Ini gimana sih nih? Saya di mute, Pak. Saya di mute tadi. Iya, kan Bagaimana? saya udah suruh kamu buka. Kok di mute sih? Nggak ada yang nge-mute. Saya di ini mute, kan Bu Beni. Ini kan bisa buka mute sendiri toh? Bisa. Saya di mute. Ini saya sudah buka sendiri. Memang bisa. Saya Nggak, bicara tentang saya tanya, Bapak pernah baca Alkitab apa enggak? dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu yang dibuat Yohanes di Pulau Patmos, apakah dia berhalusinasi, menghayal atau itu saya tidak tahu. Itu saya baca. Dan saya sangat terkejut ketika membaca kitab Wahyu di mana ada Yerusalem baru diturunkan dari surga, dirancang di surga, ada batu-batunya, gerbang-gerbangnya 12, di situ diturunkan dari surga. Apakah seperti turunnya seperti helikopter atau bagaimana? Bayangkan luasnya itu 12.000 stadia. Sabar, nggak usah, Satu Pak. stadia itu 60.000 anak. Sudah masuk logika itu sudah. Bapak Sudah lebay, baca. Bapak lebay. Udah, cukup lah, Pak. Diterangkan. Angkat dulu. Oke, kalau Bapak sudah baca, Bapak harus membandingkan. Karena kalau Bapak mau tahu uang palsu, tuh Bapak harus tahu aslinya dulu. Ya, kalau Bapak mau tahu tas LV palsu, Bapak harus beli tas LV asli. Bapak pernah pegang, Bapak raba, Bapak cium. Injil Barnabas Sebentar. asli kok. Untuk ya Injil Barnabas itu goblok tahun 1600. Aduh, ya, kan. makanya saya ngomong sama kamu. Sebentar. Karena kamu orang Muslim awam, kita nggak usah ngomong Injil Barnabas dulu.
Ya, Injil Barnabas itu tahun 1600 bikinnya. Ya, nanti saya jelaskan masalah kanonisasi. Kamu jangan ke sana dulu. Kamu jangan ke sana dulu. Saya mau ngomong dulu Alkitab. Ketika kamu harus meraba dulu yang aslinya. Kamu tahu tas Herme palsu sama Herme asli itu kalau kamu pegang tas Herme asli. Ya. Sekarang saya tanya. Kamu baca Alkitab. Bu, Helvi Hermes dia nggak ngerti, dia ngertinya Ekolak. Ibu harus pakai nama Ekolak baru dia tahu. Ya. Hermes sama dia nggak akan ngerti. Artinya begini, untuk Bapak mengenali mana yang asli, mana yang palsu itu Bapak harus pegang aslinya dulu. Ketika kamu tahu yang aslinya, kamu dikasih palsu, kamu langsung ngerti ini palsu nih. Oke, saya jelaskan Bu ya. Jangan Loh, kok jelaskan orang saya belum jawab kok kamu jelaskan. Ketika di dalam Alkitab kita, ya, demikianlah firman Tuhan, datanglah firman Tuhan. Itu kan tulisan manusia. Jadi manusia itu mengalami pengalaman spiritual rohani dengan Tuhan, kemudian dia menulis di dalam kitabnya. Makanya ada namanya kitab Yeremia, itu ditulis oleh Nabi Yeremia, kitab Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya, ya. Kitab Taurat ditulis oleh Musa dan sebagainya. Terus kamu baca Qur'anmu, saya tanya. Kamu baca Qur'anmu dan dia bagaimana mungkin dia punya anak sedangkan dia tidak punya sahibah atau pasangan perempuan? Hah? Terus kamu baca, demi kuda perang yang berlari terengah-engah, demi kuda yang mencetuskan api, demi kuda yang berlari di waktu pagi. Kira-kira ketika kamu baca ini, saya tanya sama kamu, itu perkataan manusia, puisinya Umayyah bin Abi Salt, apa firman Tuhan? Itu firman Tuhan, Bu. Jadi kalau sekarang kamu jelaskan. Tunggu dulu. Kalau Musa Tuhan berkata, oke, sekarang kamu jelaskan surah Ad-Adiyat surah 100. Demi kuda perang yang berlari terengah-engah, demi kuda yang mencetuskan api, demi kuda yang berlari waktu pagi. Tak tanyai. Apa itu artinya? Napa? Tanyanya apa? Bisa jelaskan. Karena itu aneh. Tuhan apa itu artinya? Allah mana di situ dikatakan datanglah firman Tuhan kepadaku demi kuda perang yang berlari terengah-engah. Demi kuda yang berlari tengah-engah itu Tuhan itu menggambarkan bagaimana peperangan, bagaimana dahsyatnya peperangan itu. Itu manusia udah tahu peperangan Pak, nggak usah diterangin. Manusia bisa lihat sendiri. Gini, kenapa Allahmu bersumpah? Gini, kenapa Allahmu bersumpah demi kuda perang yang berlari terengah-engah? Mau Ibu saya tunjukkan kitab Ibu bagaimana Tuhan bersumpah demi apa itu demi bulan dengan Kristen. Saya tunjukkan, Bu. Gini loh. Bagaimana? Kamu ceritakan dulu sama kita. Allahmu bersumpah demi pohon zaitun. Bersumpah demi kuda perang yang berlari terengah-engah. Tuhan Yahweh bersumpah demi bulan. Sekarang aku tanya, apa gunanya? Apa lo kamu berarti bukan seorang apologet, kamu nggak tahu apa itu agamamu, kamu jawab dulu. Kamu jawab dulu mengapa di Qur'anmu Allahmu itu bisa bersumpah demi batin. Sebentar. Kenapa Allahmu bersumpah? Begini. Terus kamu ngomong dulu deh, kamu laki-laki kayak Farjaha kamu mulutnya. Saya menanggapi tadi jawaban Ibu dulu pertama. Saya tidak mau dengar apa tanggapanmu, silahkan aja kamu ngomong sendiri. Oke, terima kasih kalau Ibu mau membiarkan saya ngomong. Yang jelas Yesus itu firman atau pikiran atau akal budi Tuhan masuk di dalam rahim Maria. Bayangkan akal budi Tuhan masuk dalam rahim Maria. Dikandung selama 9 bulan. Kenapa enggak? Begitu dahsyatnya itu. Kenapa enggak? Bisa tunjukkan surah 4 ayat 171. Ya. Sebentar, saya tunjukkan surah 4. Sebentar. Saya tunjukkan surah 4 ayat 171. Tadi baru kita bahas di channelnya Adam Seeker. Bagaimana Jibril atau Allah di dalam tafsir itu meniup vaginanya Maryam untuk membangkitkan gairah seksual daripada Maryam. Sehingga sperma itu bisa dilepas dari tulang punggungnya Maryam dan dari tulang dadanya Maryam. Ya. Sekarang saya tanya. Surah 4 ayat 171. Allahmu sendiri berkata kalimatullah yang di alkoha ila Maryam. Kalimat Allah, firman Allah yang diturunkan ke dalam rahim Maryam. Loh kamu kok bisa bingung firman jadi manusia itu loh.
Wong Allahmu sendiri surah 4 171 itu mengatakan kalimatullah alqaha ila Maryam, kalimat Allah yang diturunkan di dalam rahim Maryam dan roh daripada Allah. Betul nggak teman-teman? Iya betul. Lah kok dia bingung akal budi Allah kok turun ke dalam rahim Maryam. Lah wong Quran aja menyatakan Yesus itu kalimatullah yang alqaha ila Maryam kok diturunkan ke dalam rahim Maryam. Lah kok kamu bingung? Yang saya bingung itu kok ditiup vaginanya. Lah itu yang saya bingung. Porno kali Bu ya. Ganti-gantian kita Iya. ngomong Sabar. biar kita dengar. Ya. Ini omongan Jadi Pak kita. Firman surah 4 ayat 171 saja mengatakan kalimatullah yang diturunkan di dalam rahim Maryam. Bahkan di hadis Anas bin Malik halaman 72 mutiara hadis dikatakan Muhammad berkata demikian bahwa Isa putra Maryam adalah bergelar kalimatullah dan rohullah. Loh kamu jelaskan dulu ini kok kalimat itu bisa ditiup ke dalam sarjana atau vaginanya Maryam, itu bagaimana proses peniupannya? Apakah Maryam buka celana kemudian ditiup? Kamu jelaskan sama saya. Makanya di situ disebutkan, wahai ahli kitab, janganlah kalian melampaui batas. Tahu itu apa arti itu kata itu? Kami nggak melewati batas, Pak. Ini ada nih, ada. Nyambung, Pak. Ada kok. Itu artinya pemahaman kalimatullah. Jangan ditutup. Tuh bilang pemahaman kalimat sungguh Al-Masih Isa putra Maryam adalah utusan Allah, artinya manusia. Ya, itu sama seperti sebentar. Dan apa? Dan kalimatnya yang alqaha ila Maryam, kalimat Allah yang diturunkan ke dalam rahim Maryam dan roh Allah itu sendiri. Makanya Isa itu bergelarnya adalah kalimatullah dan rohullah. Mau kamu bantah apa? As-Sajdah ayat 9, roh Allah itu ada pada manusia. Kejadian 6:3, kejadian dalam kitab Ibu sendiri, kejadian 6 ayat 3. Isa itu adalah kalimatullah yang diturunkan di dalam rahim Maryam dan roh daripada Allah. Kamu jelaskan bagaimana kalimat itu bisa ditiup ke dalam vaginanya Maryam. Dulu Bu, jangan dibantah dulu, jangan dulu. Kamu jelaskan sama saya bagaimana kalimat Allah, kalimat yang bentuk, ini kalimat bentuknya apa nih? Apakah sebentar, kalimat ini bentuknya apa? Kalau kalimat ini adalah kata-kata, apakah Allah berteriak kata-kata ke dalam vaginanya Maryam? Apakah kalimat ini ABCD atau alif sampai tab di kalimat ini, ha? Kamu jelaskan dulu bagaimana kalimat kok bisa ditiup. Hah? Kalimat itu katamu kata-kata kok bisa ditiup di dalam vagina, itu kamu jelaskan dulu sama saya. Katanya Tuhan maha bisa. Kalau Tuhan mau meniup, ya bisa kan? Ya kenapa Tuhan tanya? itu Kalian cuma keluar ludah doang. Aku tanya, ini yang meniup kalimat ke dalam vaginanya Maryam ini siapa? Jibril atau Allah? Jibril, makanya dia menjelma menjadi manusia sempurna di hadapan Maria. Oke, Jibril pada waktu itu menjadi manusia laki-laki. Ada laki-laki di depannya Maryam, terus meniup vaginanya Maryam. Kamu jelaskan bagaimana prosesnya. Meniup, apakah di situ tertulis? Tunggu dulu, apakah di situ tertulis dia meniup di depan di vagina? Meniup perutnya juga bisa. Aduh. Farjaha itu apa Farjaha? Firman. Sekarang saya tanya, katamu Jibril yang meniup vaginanya Maryam. Jibril menjelma menjadi laki-laki. Ada laki-laki asing di depannya Maryam. Terus meniup vagina itu ceritanya gimana? Kamu jelaskan sama saya. Malaikat bisa. Tunggu dulu. Malaikat bisa masuk dimanapun dia mau, Bu. Di dalam kamar mandi Ibu dan melihat Ibu mandi, dia bisa, Bu. Loh, malaikat itu kan katamu menjelma menjadi laki-laki yang sempurna. Sebentar. Manusia itu, malaikat. Ini kamu tadi mengatakan malaikat Jibril menjelma menjadi manusia laki-laki yang sempurna, betul nggak? Ya, betul. Firman. Ya, sekarang bagaimana laki-laki ini bisa masuk ke vaginanya Maryam? Jangan dipotong ya, kalau saya bicara. Janji. Enggak janji saya. Saya tanya, kamu tadi mengatakan Jibril menjelma menjadi seorang laki-laki manusia yang sempurna. Laki-laki bukan Jibril. Menjadi laki-laki yang sempurna kan? Lah kok laki-laki ada laki-laki asing ini meniup vagina seorang perempuan bernama Maryam? Kamu jelaskan sama saya. Dengar dulu, Bu. Di situ tidak sebutkan dia menjelma menjadi laki-laki yang sempurna.
Tapi di situ Firman. disebutkan menjelma menjadi manusia sempurna. Saya tunjukkan Itu tafsirnya. Jadi manusia sempurna itu manusia laki-laki yang sempurna. Kamu tahu bahasa Arab enggak? Dia menjelma Bu. menjadi manusia laki-laki yang sempurna. Sekarang saya tanya, ada manusia laki-laki asing. Lah kok bisa meniup farjahnya Maryam itu loh? Kamu ceritain dulu tuh gimana niupnya? Jangankan malaikat, Bu. Dokter saja bisa kok. Dokter itu kalau membuka ibu mengalahirkan, Sekarang dia bisa. wanita-wanita ada Dia nggak yang memasukkan pernah apapun ditiup sama jadi dokter bisa. vaginanya? Saya tanya, Ya, di makanya sini ada nggak wanita-wanita yang vaginanya ditiup sama dokter terus ditiup kalimat? Ada. Terus ada kalimat ada. ditiup sama Ada. dokter terus hamil? makanya dengar dulu, Bu. Jangan cari begitu. Dengar dulu pembicaraan saya. Baru dibicara. Ada. Saya tanya, bagaimana kalimat? Kamu kan tadi mengatakan Bagaimana saya mau menjawab? kata-kata. Kalau saya menjawab, Ibu sanggah lagi. Saya tidak bisa Dan menjawab. Bapak sama memangnya dok, sekarang aku tanya, kalau dokter itu pernah meniup kalimat di dalam rahim istrimu terus istrimu hamil gitu? Itu begini, Bu, itu contoh kata Ibu. Mana ada laki-laki yang mau meniup di depan vagina perempuan? Dokter saja bisa melihat vagina perempuan. Mau edan iki. Kalau tunggu. Kalau Dan itu dokter gimana kita sih? udah tahu Bang, itu ya dokter. Tapi kan itu laki-laki itu nggak ketahuan itu siapa Makanya dan dengarkan sendiri dulu lagi. bagaimana Masih saya mau perawan lagi. menjelaskan. Pasti jerit-jerit Bagaimana dia, saya Pak. mau menjelaskan kalau saya dipotong terus. Ketika saya mau berbicara baru Oke, satu kali, baru satu pertanyaan kata, saya dari potong-potong. kamu jawab. Katanya Pertanyaan saya dia kamu jawab. begini. Pertanyaan saya kamu jawab. Bagaimana kalimat Oke. yang adalah kata-kata terdiri dari huruf, kata-kata apa yang ditiup ke dalam vaginanya Maryam? Kedua, bagaimana seorang laki-laki asing dalam rupa manusia itu bisa meniup vagina seorang wanita? Begini, Bu, ya. Saya ambil analogi ya. Seorang, misalkan ada sebuah tabib membacakan doa lalu mengusap meniup perutnya seseorang laki-laki. Itu kan meniup, Bu. Itu yang analogi ditiup saya vaginanya, sampaikan ke Pak. Bu. Ini yang ditiup vaginanya. Ya, makanya kalau itu dukun vaginanya. aduh, gimana saya mau bicara kalau dipotong-potong terus? Ketika malaikat itu Pertanyaan saya, Pak. Kalimat itu kan kata-kata. Saya mau bicara. Kalimat itu kan kata-kata. Kok ditiup ke dalam vagina itu loh, Pak, pertanyaan saya. Kemudian makanya begini, Bu. Kenapa ditiup? Untuk membangkitkan gairah seksual Maryam. Sebab kalau tidak dibangkitkan gairah seksualnya, sel telurnya tidak keluar. Karena air maninya Maryam tidak keluar, tidak bercampur dengan air mani laki-laki, tidak jadi bayi. Aduh. Pertama, dengar, Bu, ya. Pertama, tidak ada ayat begitu bahwa Maria dibangkitkan birahinya. Tidak ada ayat itu dalam Al-Quran. Oke? Itu ada di dalam tafsir. Ada di dalam tafsir. Ya, kenapa harus Kalau saya tunjukkan tafsirnya, kamu mau murtad apa enggak? Tafsir itu banyak, Bu. Bukan cuma satu. Semua orang menafsirkan Al-Quran, mufasir itu banyak. Kok semua orang menafsirkan? Ada Al-Jajal. Tidak boleh. Enak aja. Pak Firman. Tidak boleh semua orang menafsirkan Quranmu. Islam itu bukan kamu atau saya, tidak boleh. Kamu harus merujuk, merefer kepada tafsir-tafsir Ibn Katsir dan lain yang dipercaya dan diterima oleh Muslim Sunni. Kok enak aja kamu tafsirnya ala Firman kayak Madya aja, tafsirnya Ibnu Madya, ya nggak kepake. Kamu ngeluarin buku tafsir apa, katanya? Kamu ngeluarin buku tafsir apa? Kok kamu berani-beraninya menafsirkan Quranmu sendiri? Hah? Lamanya. Sudah ngomong, Bu? Bisa dikunci mulutnya? Nggak bisa. Enggak dong, nggak boleh. Nggak boleh dikunci. Nah, maksudnya saya bicara, Ibu kunci dulu 2 menit, baru saya Ibu mau bicara 20 menit, silakan. 2 menit Saya saja tanya, kamu tadi mengatakan akal budi Tuhan kok bisa masuk ke dalam rahim Maria. Lah sekarang aku tanya, lah kalimat a i u e o kok bisa ditiup ke dalam vagina itu loh? Hah? Makanya dengarkan, ketika malaikat itu menjelma menjadi manusia yang sempurna di hadapan Maria dan meniupkan itu, kalau Anda katakan itu furjah, itu vagina, itu kan adalah kuasa Tuhan dan kehendak Tuhan. Memang farjah itu apa? Katanya kalau bukan vagina. Farjah itu apa kalau bukan vagina? Iya, makanya saya benarkan. Aduh. Makanya saya benarkan. Kalau bukan vagina. Terus masa harus laki-laki yang meniupkan, Firman? Kenapa bukan dikirim yang Dengar dulu, Pak. Saya bicara.
Dia Kalau menjelma Kok ada menjadi laki-laki manusia. asing dalam rupa laki-laki meniup vagina Maryam loh? Apa Maryam ya buka celana terus vaginanya ditiup sama laki-laki ini yang ngaku-ngaku Jibril? Ya kalau beneran malaikat Jibril. Nah Bisa kalau nggak saya tetangganya bicara nyata. 2 menit dan jangan dipotong dulu. 2 Saya menit tanya saja. dari mana Maryam tahu ini malaikat? Karena dia nggak ngomong loh aku malaikat Jibril. Dia cuma ngomong aku utusan Allah. Loh bisa saja tuh nabimu juga utusan Allah. Nah kalau itu tetangganya Maryam yang laki-laki ngaku-ngaku utusan Allah mau meniup vaginanya Maryam. Kamu tuh Ketika di gimana? dalam Orang sebuah dia tidak mengatakan Belum. beda dengan Alkitab. Alkitab berkata ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria dia berkata bicara akulah Itu dia Gabriel, boleh tahu. akulah Gabriel Masa yang kau bicara melayani P1 di hadapan Tuhan. Nah ini enggak tiba-tiba pula utusan Bagaimana Allah kalau mau memberikan berdialog kamu kayak anak begini? dan meniup vaginamu. Loh ya Bisa dipotong. kok ada laki-laki mau meniup Bagaimana mau vaginanya berdialog Maria kalau itu? begini caranya, Bu? Saya mau bicara dipotong. Bisa nggak 2 menit Ya, diam iya. saja? 2 menit saja. Saya Kamu tahu dia bisa. palsu. Kamu mempercayai Injil palsu, makanya kamu harus sadar. Ngerti kamu? Loh, siapa yang bilang? Kan ibu tanya sama Bahwa saya, yang yang kamu mana yang jawab? percayai, firman bahwa yang kamu Saya- percaya itu kebohongan, ngerti kamu? Aduh, ibu kan tanya tadi, yang mana yang Sadar jawab? terus kamu sigoh. Bagaimana mau berdialog kalau begini caranya, Bu? Saya tidak bisa ngomong. Ketika saya bicara, ibu ngomong aja. Boleh diam, Bu? 2 menit saja. Lu kamu nggak masuk akal kok. Ketika mau Langsung Saya jawab, tidak masuk Pak. akal. Ayo. ngomongnya. Udah kamu Saya mau jelasin. jelaskan. Ada laki-laki mau meniup vaginanya wanita itu loh, gimana saya heran. Baru kali ini saya dengar cerita ada laki-laki niup vagina perempuan. Ketika Maria di dalam kamarnya, datanglah malaikat menjelma dalam manusia sempurna. Kalau ibu katakan tadi laki-laki ya terserah ibu lah. Tapi dia menjadi manusia sempurna, bukan dikatakan laki-laki atau perempuan, bukan. Laki-laki Jelas-jelas dalam manusia hidup. laki-laki. Kamu tuh gimana Oke, tuh? laki-laki. Saya ikuti. Laki-laki. Dia menjadi laki-laki yang sempurna di depan Maria. Dan Maria ketakutan. Dia berkata, jangan takut Maria. Aku utusan dari Tuhanmu yang akan menyampaikan kalimat darinya. Apa kalimat darinya itu? Menurut keimanan kami, kalimat Allah itu adalah kun fayakun. Ya, Dan nggak itu usah yang menafsirkan. Kita nggak pakai tafsir, kamu nggak pakai tafsir. Aku dengar. Saya Ibu tanya mau dengar jawaban kalimat saya atau itu, tidak? ya kalimat itu kok bisa ditiup ke dalam vagina itu gunanya apa? Tak tanya. Bu, kalau saya Kalau Allahmu, kalau malaikat Jibril itu kun fayakun, artinya yang menciptakan. jangan dia yang Sekarang aku tanya, kalau mau bicara Allah ya, itu, harus bicara Allahmu itu orang Allah bicara. Subhanahu wa Ta'ala apa Kalau Jibril? bicara, ya, Kok Jibril jangan yang mengatakan kun fayakun? Sekarang aku tanya ya Firman, berarti Muhammad itu utusannya Jibril. Karena Jibril lah yang menciptakan dengan kun fayakun. Gimana sih caranya? Bagaimana ada Loh, bagaimana kamu ibu tadi bilang? mengatakan manusia laki-laki ini berkata kun fayakun. Loh, kalau kun fayakun bisa menjadi seorang bayi. Nah ini ya Allah berarti pencipta toh. Kamu tuh gimana? Bah Bu ya, pantasan ada yang ibu katakan takut sama ibu, bukan takut berdialog Bu, takut sama kecerewetan ibu. Saya ada urusan. Sekarang kamu jawab. Kok bisa ada manusia laki-laki berkata kun fayakun terus jadi bayi? Lah dan itu Bisa apa? diam nggak? Tak tanya. Bisa diam nggak? Nggak bisa. Ah. Saya nggak bisa diam. Kalau bicara saja. Kok diam lagi? Udah bicara. Nah, oke. Ketika manusia laki-laki menurut ibu menjelma menjadi manusia sempurna, laki-laki sempurna yang lengkap kepalanya, rambutnya, kakinya, Maria kaget dan utusan itu berkata, jangan takut Maria. Artinya Maria takut. Kok ada laki-laki di dalam kamar saya? Dia berkata, aku ini utusan Tuhan. Ketika dia berdialog saat itu, maka Maria sampaikan, maka hilanglah takut Maria. Dia berkata, Tuhanmu akan menyampaikan kalimat darinya. Nah, ketika dia mendengar bahwa kalimat itu dari Tuhan, maka Maria pasrah. Apapun yang Tuhan kehendaki, silakan. Dia berkata, silakan kalau itu kehendak Tuhan. Maria pasrah gitu, ada laki-laki mengaku utusan Tuhan, terus mau membuka celananya, mau ditiup vaginanya gitu. Angsa dikeluarin, dipotong lagi. Aku dipotong. Maria pasrah, bayangin teman-teman, Maria pasrah dari mana coba? Pasrah deh, apa-apa ditiup. Kan ada di situ dia itu Ini kurang ajar ini Bu. Dicak gini nih.
langsung main Jibril menang banyak katanya. Kesempatan dalam kesempitan. Ibu Sofiatul yang saya heran Jibril ketemu Muhammad langsung main cekik. Tapi ketemu Maryam langsung feedback teman-teman. Ada feedback siapa nih? Boleh nggak? Saya bisa. Roh Kudus marah. Kamu ngarang. Dia ngarang, Bu. Dia kurang ajar itu. Kurang ajar. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Saya bicara baik sama Ini mic-nya ngomong. Saya bilang. Ada yang feedback teman-teman, di mute dulu. Lebih bagus berdialog dengan Ibu Tiwatimena, itu lebih bagus itu orangnya. Aku mau nanya Saya nih. kagum Mau nanya. Ya soalnya kamu kesana, ngapain lu kesini? Kenapa Jibril ketemu Muhammad langsung main cekik? Kenapa Jibril ketika ketemu Muhammad langsung main cekik, tapi ketemu Maryam kok langsung main tiup-tiup? Begini Pak ya. Di dalam tafsir itu kan ada juga dikatakan cekik, ada juga dikatakan mendekap. Kalau Anda mengatakan yang menerima dicekik silakan. Bukan. Yang saya tanya itu kenapa ketemu Muhammad langsung dicekik? Begini ya. Tapi ketemu Maryam kok langsung ditiup-tiup farjahannya. Ini kalau berbicara kurang ajar maksudnya dianggap Bapak katanya ada di vagina Maryam. Kurang ajar ini. Loh, itu Quran kok. Firman di dalam perut Maria. Makanya aku bingung. Gini. Aku bingungnya ketika ketemu Muhammad kok langsung si Jibril itu main cekik. Tapi ketemu Maryam kok langsung main tiup-tiup anunya itu. Begini Pak ya, dengar dulu Pak ya. Di dalam tafsir kan ada bermacam-macam Pak tafsiran. Di situ dikatakan ada mencekik, di situ ada di mendekat. Tapi tujuan Bapak itu maksudnya Bapak bilang mau framing kalau Bapak itu ada di vaginanya Maria. Maksud Bapak tuh tujuannya itu mau framing itu. Tidak begini Pak. Kan ibu sendiri yang mengatakan kok ada laki-laki mau meniup vagina Maria. Kan saya tidak katakan vagina Maria. Ibu sendiri yang mengatakan furjah. Tapi tujuan Bapak itu memang vagina. Saya tanya sama Pak S kan, Bu Sophie. Pak S kan mantan Islam kan, tahu farjah itu apa Pak? Pak E. Atau ibu sendiri yang ngomong. Pak, saya tanya, farjah itu bahasa Arab untuk vagina. Farj itu bahasa Arab untuk kelamin laki-laki, farjah untuk kelamin perempuan. Betul atau enggak? Oke, betul. Lu jelas-jelas meniup farjah Maria, artinya meniup alat kelamin perempuan. Alat kelamin perempuan ya vagina toh, Pak. Sampai niku piye? Dulu. Kalau ibu datang ke dokter kandungan laki-laki itu ibu diperiksa vaginanya, ibu marah enggak? Enggak. Ini laki-laki. Dipajak ke dokter genologi loh iki si Jibril. Lagian dokter genologi kok gak pernah meniup-niup vagina aku loh ya. Bukan maksudnya sampean. Usul aja bro ya. Sampean sama ibu apa dokter spesialis kandungan lagi. Jadi dokter Jibril. Gimana? Dokter spesialis kandungan diganti dokter Jibril. Oke, dokter Jibril. Oke, kan dokter dalam pikiranmu. Oke. Dia kan malaikat yang menjelma. Saya minta Anda minta Anda usul sama ibu supaya penyebutan dokter spesialis kandungan diganti. Udah gini. Sebentar biar enak. Apa kita kasih timer aja, Miss Dasa? Gimana? Oke, good. Oke, Bu. Terima kasih. Salam. Ya, sebentar Pak Firman, mendingan dua-dua aja. Ini saya tak turun, tinggal Miss Dasa sama Pak Firman sama siapa tadi yang mau dialog. Jadi enak dengernya. Bentar, yang lain biar turun. Pak Firman sama siapa nih? Pak T mau, Pak? Oke. Yang cerewet turun, Bu, supaya enak dialognya. Biar aku wanita cerewet, biar. Kalau kamu laki-laki cerewet itu yang gue gumun. Miss Desa tolong diatur, Miss Desa. Silakan di timing. Ngaco dong. Pak Al-Kadrun ya. Ya, Kadrun, Yesus juga Kadrun kok waktu di gurun. Dia kan dikadal gurun waktu 40 hari puasa. Kan Kadrun itu. Oke, aku gini ya, aku jawab kamu itu pakai cara berpikir kamu. Silakan. Iblis ular beludak pergi kau.
Astagfirullahaladzim. Pergi kau, iblis ular beludak. Pergi kau. Kau Enggak, aku iblis mau ular ikutin jalan beludak. pikiran Enggak, dia. Pak, saya nggak mau Bu terima Desa. iblis di Aku room mau saya. Saya nggak mau terima iblis di rumah saya, di ruang saya, Pak. Dia itu Gini, ular Bu. beludak iblis. Gini, Bu. Nggak perlu, Pak. Dia main-main nggak ada sopannya. Kalau mereka boleh Gini, Bu. Tadi sebetulnya menista, kalau diizinkan mencaci saya debat maki sama dia, orang, Tuhannya orang, kalau giliran kita senggol dikit, halal darah. Jadi saya Udah, nggak Misa terima Dasa, udah nggak usah diperpanjang. Kita diturunin aja biar Pak T sama Pak Firman nanti baru gantian. Silakan. Nggak apa-apa, Pak. Biar Bu, nggak usah dia di ini. Ini ada Triune Slayer. Kalau kamu juga mau iblis Triune Slayer, saya keluarin. Udah nggak usah, Atau mendingan si mengantar. Firman aja. Kalau saya nggak usah diterima itu. Biar Pak Firman aja tadi Misa Dasa. Ya Iya, udah naikin. biarin. Naikin Pak Firman aja, kita diturunin aja Misa Dia Dasa. udah keluar, Jadi biar dia udah enak keluar, Pak. diskusinya. Dia udah di Ya udah udah yang keluar. lain aja, yang Muslim nggak usah Slayer. Kurang ajar kalau Slayer itu. Oh iya, dia juga iblis ya. Saya kick dulu ya dia ya. Dia iblis gini, banget Bu. tau. Kalau dia Tadi itu ada saya barusan masuk, saya dengar yuk jawabannya kayak gitu. Makanya aku terpikir, bagaimana mungkin Jibril ketemu Muhammad langsung main cekik, tapi giliran ketemu Maryam kok langsung buka selangkangan, kan gitu? iya. Main tiup-tiup Ada kok selangkangan. Pak dijelasin di itunya di tafsir-tafsir Ada mereka di itu. tafsir juga ada. Bahkan di tafsirnya Lah tadi iya. baru kita bacain tuh di Adam Seeker. Lah iya. Sebetulnya itu makanya saya tadi lagi belajar kan tentang tafsir Al-Bukhari ini kan apa hukum mencukur bulu kemaluan dulu. Apakah itu bagian dari hukum Taurat? Aku Cukur mencukur. Pak, itu Hukum- bahkan dijadikan persembahan sempurna loh itu. Lah iya, apakah itu bagian dari hukum Taurat? Hukum mencukur bulu kemaluan. Tapi kok kenapa khusus untuk perempuan? Enggak, saya mau tanya sama bodoh-bodohan aja sama mereka. Enggak, maksudnya gini teman-teman. Yang satu kan Jibril tuh takut dengan lukisan. Takut sama anjing. Takut sama bawang putih. Tapi kok nggak takut sama Farjaha ya? Ada juga Gemar, yang bro. takut si itu. Yang saya herankan tuh kan, iya ceritanya kan menjelma menjadi seorang laki-laki yang sempurna, Pak. Berarti kan manusia. Lah kok tiba-tiba ada laki-laki asing dan dikatakan meniup kalimat ini ke dalam farjah Maryam itu kan tidak masuk di akal sekali nih ceritanya nih. Makanya Bu Sofia, saya juga tadi langsung saya mau tembak. Ketika si Jibril ketemu Muhammad, katanya makhluk hitam mengerikan. Iya kan? Dia dicekik, main cekik aja, main cekik, Muhammad dicekik. Tapi giliran mau ketemu sama Maryam, kok langsung berubah jadi pria sempurna. Main tiup-tiup. Terus Maryam katanya pasrah katanya. Karena dia ngomong aku utusan Allah. Ih, kalau dia bentuk malaikat kita mungkin masih bisa ini ya Pak. Malaikat kan mungkin ada sayapnya atau apalah bercahaya atau apa. Nah ini bentuknya laki-laki ngaku-ngaku utusan Allah. Lah kok langsung percaya gitu loh. Lah kalau tetap iya karena Muhammad aja mengatakan Dahya Al-Kalbi itu Jibril. Nah kalau itu Dahya Al-Kalbi gimana itu yang datang? Nah, Ya udah nih ada si Alay. Mendingan sama si Alay aja sama Alay. Alay silakan yang mau diskusi sama Alay. sama Alay udah ada Saya Pak itu mungkin saya lagi nggak mau Pak diskusi Ageng. lagi mau nyimak aja. Oh iya. Apaan sih lu? Lu nggak boleh. Lu di sini kan narasumber satu-satunya. Jadi lu mesti kita gebukin dulu supaya lu nanti latihan kalau digebukin sama Mungkar Nangkir. Lu udah biasa. Gua di dunia aja digebukin sama Sofia tuh udah biasa. Gitu. Apalagi di kuburan cuma digebukin Mungkar Nangkir. Ya gitu. Tadi lu bilang, Mungkar Nangkir, lu mah nggak ada apa-apanya sama Sofiatul. Gua udah biasa digebukin. Gitu, Alayubi. Pak Sumarlin aja Pak Apa sih Sumarlin. nggak lucu? Bu Sofi, Oh iya, Bu Sofi, ya kamu berarti dengerin dong. Jibril itu termasuk genit ya? Ih, Tahu dia juga. bukan Kok tadi dia mengatakan begini, Jibril Maryam pasrah. Kayak ke dokter kandungan.
Beda lah, beda. Dokter kandungan posisinya. katanya. Iya. Udah ini sama Alay tahu. Ubi aja. Si mana si Alay tadi? Alay mana Alay? Jibril disamain sama dokter kandungan. Anima Tidak ada. mau Bu Terima Sophie, kasih, jadi dia mau dengar Pak Ruslan aja nih. Kok udah turun lagi Pak Sumarlin, sorry Pak Sumarlin. Ya udah silakan yang mau diskusi sama Pak Sumarlin. Iya, selamat malam Pak Ya. Sumarlin. Malam Ibu Bapak sekalian. Ya, Malam. iya Pak. Bapak mau jawab pertanyaan teman-teman tentang Farjaha itu yang ditiup. Apa ya pertanyaannya? Iya, ini pertanyaannya Anissa itu Pak. Anissa. Dia nggak menguasai kalau soal Farjaha. 171. Dia Farjahanya aja udah 3 loh, mau nambah 1 lagi si Sumarlin ini. Masya Masya Allah. Ngeri kali, takut kita. Udah punya 3 dia, mau nambah lagi. Kan maksimal 4. Aduh. Masa Allah. Kayaknya dia ahli nih kalau soal tiup meniup Farjaha. Astagfirullahaladzim. Iya Pak. Dokter kandungan, Dokter Jibril alaihissalam. Aduh. Jibril Bebe. Oh, Jadi gini, Maria pasrah Ya. katanya, ya udah ditiup aja nggak apa-apa. Ya, kandungan. kalau orang ke dokter kandungan, kalau orang ke dokter kandungan, satu dia psikologinya berbeda dengan laki-laki datang. Apalagi kalau itu yang sudah bersuami kan biasanya yang ke dokter kandungan ya. Nah ini kan si Mariam itu tidak bersuami, masih perawan dan kata mereka itu dipingit. Ya bahasa kitanya ya dipingit. Jadi datang laki-laki, ya datang laki-lakinya aja udah bikin dia serba salah kan? Karena dia nggak biasa didatangin laki-laki kan. Nah, apalagi kalau ditiup. Nah, Wah, lebih berat lagi. Udah jerit-jerit itu. Langsung Yang dilempar, Bu. gimana ya? Yang dimaksud ditiup gimana? Yang Tapi dipahami tafsirnya lebih parah lagi loh. Tafsir Ibn Katsirnya parah lagi tuh. Gimana, Bu? Tafsir yang di Indonesia itu udah terjemahan Indonesia, Bu. Sophie. Ya, tadi kita baca bahasa Arabnya. Di Adam Seeker kita baca tafsirnya bahasa Arab. Ditiup itu bagaimana dia itu ya? Maksudnya jadi mulutnya nempel kayak gitu. Terus kalimat itu kok bisa ditiup itu loh. Katanya kalimat tuh kata-kata. Bener nggak sih? Kalau ditiup itu kan udara kan teman-teman, balon udara. Ditiup itu kan udara kan? Iya. Berarti yang ditiup itu kan roh kan? Masuk kata-kata kok A B C, buh A, buh B, buh C. Gak bisa dong, masuk kata-kata kok ditiup. Mungkin Maksudnya rahim itu seperti balon gitu loh, Bu. Mungkin ditiup jadi masuk ke dalam rahim. Gini, Bu. Ini mungkin Pak gini, Pak Bu, ya. Pak Sumarlin yang bisa Coba saya jawab tarik. kali teman-teman. Gini. Mungkin gini, saya tarik benang merahnya. Mungkin maksudnya bersiul, Bu. Bersiul. Karena apa? Waktu Muhammad ditanya bersiul tentang wahyu itu turun kan, kadang bunyi dentang lonceng, kadang bunyi selu, apalah kayak gitu. Itu mungkin seperti itu mungkin. Bersiul. Enggak lah, kalau bersiul enggak. Jelas kata-katanya itu meniupkan ke dalam farjaha Maryam. asal Tafsirnya juga jelas kok. Meniup ke dalam farjaha untuk membangkitkan gairah seksual Maryam sehingga Maryam melepaskan air mani dari tulang belakang dan dari tulang dadanya. Jadi Ibn Katsir percaya bahwa penciptaan anak itu terjadi kalau seorang wanita itu orgasme sehingga mengeluarkan air maninya. Kalau enggak, maka enggak terjadi bayi. Makanya dia menafsirkan seperti itu. Ngeri kali. Ngeri orang tadi aja yang mau dibaca Adam sampai ngamuk-ngamuk. Adam Seeker tunjukin loh bahasa Arabnya sama Usama Dakdok tadi. Usama Dakdok orang Arab ya, bisa aja bahasa Arab. Nah, gue nggak bisa baca Arabnya sayangnya. Dibacain nama Usama Dakdok, pingsan dia langsung. Siapa nih yang nulis? Siapa nih yang nulis? Dipikir kita yang nulis. Lah, kita berani-beraninya nulis tafsir Quran nih loh. Apa nggak digorok? sama Dia nggak terima. Siapa yang nulis itu dia nggak terima. Yang nggak terima siapa? Tadi di Adam Seeker, di channel Adam Seeker. Orang-orang luar pakai bahasa Inggris tadi kita.
Ada Muslim Ada datang gitu. Muslim. Tadi kan ada Bu Lindsay, ada Usama Dagdok, ada Adam Sikar membahas Lailatul Qadar dan malam Nuzulul Quran. Nah, masuklah. Dibacain tafsirnya nggak terima dia. Siapa nih yang nulis kata tafsirnya? Aduh. Udah, sekarang kita tanya Pak Marin karena aja dia- tentang dia- yang lagi hot dia ngerti, Lailatul Bu. Qadar. Lailatul Qadar sama malam Nuzulul Quran bagaimana? Ini kan bulan Ramadan. Ayo, bagaimana? Betul. Ya, terkait hal-hal kaitannya dengan hal-hal seperti itu yang ditanyakan tentang baik fikih, baik ya, kaitannya tentang itikad, segala macam. Saya tanyakan yang kepada lebih ahlinya ya. Tapi Bu Jadi, Sofi, yang Bu Sofi, menjadi ini saya curhat yang dulu ya. menjadi absurd ya. Saya Silakan. curhat dulu ya. Jadi saya pada malam Lailatul Qadar yang kemarin itu, kemarin kan udah lewat kan beberapa hari yang lalu ya, 2 hari apa 3 ya? Itu saya sengsara benar. Karena mulai jam 5 sampai jam 11 itu di toa itu entah lagu apa, pengajian, ceramah saya enggak tahu. Macem-macem. Sampai jam 11. Kemudian mulai lagi jam 2. Jam 2 pagi. Jadi saya merasa sengsara banget. Jadi saya korban dari Lailatul Qadar. Nah, kemarin itu. Miss. Ya, saya ngerasain. Saya curhat nih. Sekarang lanjut. Ini curhatan saya udah selesai. Miss ada satu tidak berhikmat. Nek aku yo pindah rumah to, Miss. Golek ini tengah-tengah Aduh. kuburan lho sepi. Loh, Rumahnya dekat Loh, kuburan Bu. itu sepi. Oh iya, loh Bu Sofi, nih adik saya beli rumah dia cari yang jauh dari masjid. Tahu-taunya mereka bikin musola di situ. Dengan Tak tanpa kandani, izin. Miss, tak kandani. Kamu beli bekas kuburan, terus mbok papras, mbok pindah kuburan ini. Kamu di situ dhewean ndak ada yang berani bikin rumah di sekitar situ. Gak ada tonggo kan? Iya, gak ada tonggo kan, gak ada sing mandi situ. Tonggo nyingkir kabeh, tenang dirimu di situ. Kalau enggak di Kutub Utara aja Bu Adasa sepi itu. Iya kan. Bisa dosa kan gak kuat dingin, enak aja. Iya. Emangnya kayak kamu berbulu lebat. Tapi Bu Adasa, Atau di kalau tengah mau laut cari juga rumah, bisa. Bu Adasa kalau mau cari rumah, mau beli rumah yang harganya murah, cari yang dekat masjid, Bu. Tapi sengsara. Jangan cari rumah berhantu. Cari rumah hantu tuh murah. Udah ngomongin yang penting-penting loh. Ini sing nonton banyak loh. 5.660.000 jiwa. 5 juta loh yang nonton. Tapi yang manusia cuma 560. Sisanya dunia sana. Ya, silakan lanjut. 600-an. Lanjut. Ayo, sekarang kita ini ditonton oleh manusia dan jin. Jadi tolong perhatikan temanya Miss Desa yang bermutu dikit. Supaya jin-jin dan manusia-manusia ini bertobat. Ya, silakan. Oke, Ya. saya tambahin. Jadi intinya, Kita bahas jadi ini aja intinya tempat seperti tinggal ini ya. yang sepi Sebentar, itu di mana gitu. sebentar, Tempat tinggal Pak sepi Alwi. di mana? Lebih sebentar. Jadi intinya apa yang kita diskusikan malam ini yang tentang pengabaran Isa ini berbeda jauh ya. Jadi tentang penyampaian beritanya aja dari malaikat Gabriel kepada Maria di Alkitab itu sama sekali berbeda dengan cara penyampaian Muhammad Gabriel kepada Maryam. Jadi ini adalah dua kisah yang tidak boleh disamakan. Kan gitu ya kira-kira ya, Bu Adasa? Yuk. Bu Sofi Ya. setuju ya? Jadi berbeda ya Bu ya? Intinya dari pengisahannya aja dari awal sudah berbeda. Jadi tidak mungkin Isa itu adalah Yesus. Jadi berbeda. Oke, teman-teman. Bagaimana kalau tema kita kuda yang terengah-engah dulu hari ini? Enggak gini Bu, saya mau nanya nih Bu. Ya. Ketika Nanya. Jibril ketemu sama Maryam, itu ada diskusi nggak Bu? Soalnya ketika Gabriel ketemu sama Maria, itu kan terjadi diskusi, kemudian Maria juga mengatakan statusnya bahwa dia masih belum menikah. Jelas kan? Karena maksud kedatangan si Gabriel ke Maria itu kan jelas dia ngasih salam sadar, salam waras, damai sejahtera kan gitu. Kemudian setelah mengucapkan salam, memperkenalkan diri. Setelah memperkenalkan diri baru mengatakan maksud kedatangannya.
ya kan, bahwa Maria akan mengandung Roh Kudus. Nggak ada urusan bagian farjah-farjah itu nggak ada, bahwa kamu akan mengandung Roh Kudus. Nah, si Maria kan nanya, gimana saya bisa mengandung karena saya belum nikah, kan gitu. Saya tanya, waktu Jibril ketemu Maryam itu ada diskusi seperti itu nggak, Bu, di ayatnya, Bu? Tanyalah, ini ada Pak Sumarin dan Pak Alay. Pak Sumarlin. Pak Alay, jawab, jangan bukan urusanku Ya, lagi ya, lu jawabnya bukan urusanmu terus. kalau yang tercatat di Al-Quran itu, kalaupun tidak ada di situ ditulis seperti itu, bukan berarti hal itu tidak terjadi gitu. Enggak, artinya gini, Pak, kalau tidak memang bisa tidak ada menutup diskusi kemungkinan, Oke, memang bisa oke. saja itu ada komunikasi gitu, meskipun tidak Kan tidak ada Al-Quran. komunikasi kan, Pak? Nggak ada komunikasi kan? Artinya tidak ada verifikasi langsung bahwa Maryam itu janda atau gadis. Apa yang ditanyakan tadi ayatnya? Bukan. Ya silakan itu Bang tentang Sumarlin, silakan. pertemuan Apa yang Jibril. ditanyakan? Kalau kami tahu, kami Ada. sampaikan. Ada percakapan sih antara si Roh ini sama Maryam, tapi di beberapa tempat, nggak satu tempat kayaknya, di beberapa surah, tersebar di beberapa surah. Ceritanya maksudnya. Kalau di Alkitab, ya, ketika Gabriel bertemu dengan Maryam, ya, ada percakapan dan klarifikasi dalam artian bahwa Maria itu masih gadis dan belum menikah. Itu jelas keluar dari mulutnya si Maria. Nah, pertanyaan saya itu, si Maryam ini ketemu sama Jibril, ada enggak percakapan seperti itu, Pak? Ada Bang, ada. Ada ayatnya, Pak? Bukan tafsir, Pak, ya, ayat, Pak. Bukan, maksud saya, meskipun di ayatnya tidak ada, kita tidak bisa menutup kemungkinan mungkin akan ada komunikasi seperti itu gitu. Enggak, Pak. Ya ayat lah, Pak, sebagai pegangan. Kalau main tafsir-tafsir, saya pun bisa nafsirkan, Pak. Kan gitu, Pak. Kan kalau sudah ada ayatnya, jelas-jelas komunikasi itu ada. Nah, kita bisa, tafsir kita tidak bisa lepas dari itu. Tapi kalau nggak ada, ternyata tidak ada komunikasi, terus kita mengasumsi-asumsi, bisa aja kita orang manusia abad ke-22 menafsirkan hal yang lain, Pak. Paham nggak, Pak? Iya, maksud saya itu bisa jadi ada gitu, bisa jadi ada. Bisa jadi enggak. Kan bisa jadi kan? Bisa jadi Iya. nggak ada. Karena Tapi kalau kan di bisa jadi Alkitab ada kan juga. jelas. Iya. Bisa Kalau jadi di nggak Alkitab ada. kan jelas, Pak. Bisa jadi ada juga. Nah, Iya, bisa bisa jadi jadi nggak ada. kalau bisa jadi ada, Iya. ayatnya Tapi berarti kan ada, Pak. bisa jadi ada Tahu-taunya dia juga. gaya ala Yubi, tahu-taunya dia gayanya itu kayak Jibril di Gua Hiro, langsung cekek. Nggak tahu apa-apa langsung cekek. Kan itu udah pernah terjadi, langsung cekek. Enggak lah, Kan? pasti ada mengucap salam Nggak, dulu. kok bisa pasti? Buktinya Jibril ketemu Muhammad langsung cekek. Nggak ngomong A, I, U, E, O. Lebih pasti itu karena karakternya, Pak. Mas Bro. Makanya kalau menurut saya yang namanya firman atau wahyu itu sudah ada kepastian. Nggak ada bisa Bisa ya, ya. bisa tidak, nggak bisa. Namanya firman ya dan amin. Saya Nggak bisa tunjukin ya ini ya ayatnya ya. Gini, Kelihatan yang nggak? harus dipahami itu, meskipun tidak Ini ya. Ya kalau dia ngucap salam dulu ya Nabi Muhammad nggak ketakutan. Iya, bagusnya nggak ketakutan dong. Tapi bersahabat. Nah, Gini, nah, Pak, ini Pak nih Ali ayatnya itu. kelihatan nggak? Ini Kelihatan nggak? kalau Muhammad ketakutan kalau Jibril mengucapkan salam, ya. Ini kelasnya kalau udah kelas Nabi loh, Pak. Terus kok kalah dengan para gembala? Gembala loh, Pak, gembala. Ketika malaikat juga mendatangi gembala. Tapi gembala nggak takut loh, Pak. Gembala loh, Pak, bukan Nabi. Gembala. Masa Ya, Nabi gini, Pak. kalah dengan gembala, Pak? yang harus dipahami itu dalam penulisan Al-Quran yang menceritakan nabi-nabi kisah-kisah terdahulu itu hanya yang intinya saja, Bang. Hanya
Iya, yang Enggak, inti-intinya. Bukan berarti kisah enggak, saya tadi keseluruhannya Alayubi, tidak seperti itu. salah kamu saya tadi Alayubi, pegang bukan saya pegang intinya. omongan Pak Alyubi tadi. Pak Alyubi kan ngomong kalau Jibril mengucapkan salam, Muhammad pasti ketakutan. Makanya saya coba compare dengan Enggak gembala. pasti ketakutan, Pak. Maksudnya Ya, kalau tadi kan misalnya dia ngucap salam, kalau tadi dia kan ngucap kamu bilang salam, ketakutan, Pak. enggak, Tadi kalau dia kan ngucap Pak Alyubi salam, bilang bisa ketakutan Muhammad kalau Jibril mengucapkan salam. Tapi herannya enggak. ketika Nggak dicekik malah Muhammad ketakutan. Seharusnya kalau dia Enggak. ngucap salam, Nabi Muhammad nggak ketakutan karena dia tahu. Karena ada Iya, Jibril yang datang ngucap salam. Tapi ini betul kalau Pak. misalnya tadi Pak Lubi bilang enggak, dia ngucap salam dulu. Kalau dia ngucap salam dulu, kenapa dia ketakutan? Iya, betul. iya, gini Bang. Sekarang pertanyaannya, kapan Yesus berkata aku adalah Tuhan? Itu Ada bukannya jangan nanya kepadaku lagi. diberikan kuasa di surga dan di bumi. Itu udah pernyataan lengkap itu udah. Cukup. Lanjut. Balik lagi ke sini, Aduh. Pak. Alain lari-lari, Alain lari-lari tuh. Iya, udah Aku kita adalah jawab. aku. Udah aja jawab. Nih Aku langsung ke adalah sini aku, aja. kata Yesus. Iya, saya kan Aku adalah udah aku, jawab aku juga. adalah Udah Alfa nggak dan usah, Omega. udah dijawab, Pak. Lah ke sini aja lagi, ke sini aja, ke sini. Ini kisahnya nih, Maria. TikToknya alay. Nih, Alay lah yang baca lah, ini kan kitabmu, Alay. Bacalah ini, Alay. Ini kan kitabmu. Apa dia keluar ya? Iya, udah saya baca. Iya, bacalah yang keras ya supaya para pemirsa yang berbahagia bisa mendengar. Iya, itu Kamu dan membaca ceritakanlah kitabmu aja, kisah Maryam dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Nah, Ya udah, terus apa? ya kan kamu tadi mau ini percakapannya. Lanjutlah. Masa itu aja kamu tidak tahu. Ah, Percakapannya itu di surah Al-Imran, bukan di surah ini. kamu ini buktinya ini ada. Kamu Ali Imron. Iya, ayat 47, Nih. Al-Imran ayat 45, coba dari 45 coba. Ini apa coba ini? Itu baca dulu di layar. Ya di situ, di sana juga ada, maksud saya. Kalau yang Ada. tentang percakapannya itu di Ada. surah Al-Imran Ali Imron berapa? 45 coba. Maryam Ali tuh memang Maryam tuh memang perawan suci kan di Quran. 45. Oke, mana ya? Pakai ini aja. Nah, silakan Pak. Mana Pak Layubi? Iya, silakan dibaca aja, Pak. Ya kan ini kitabmu. Ntar saya di undang-undang lagi, kena undang-undang. Kau lah yang baca. Kurang jelas, Biar kecil, kurang jelas. Oh, kurang jelas. Saya gedein bilang lah. Tapi saya malas baca juga Yang gitu. rapnya benar tuh. Bacain aja lah. Kamu males baca kitabmu bagaimana ya? Iya, udah gua dasar belajar baca. Pak ini aja deh, Pak Mak Sumarlin dah. Ya malas baca kitabnya, Pak. Mana orang-orang sih? Dalam kurung, ingatlah Iya, sorry. ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat, dalam kurung firman darinya, dalam kurung, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Itu doang percakapannya. Waktu pertanyaan saya Pak Alayubi, kapan ditiup parjahannya, setelah ini atau sebelumnya? Bukan, memang yang di komunikasinya memang
hanya di ayat ini ya. Cuman bukan artinya komunikasinya itu hanya yang tertulis di ayat ini saja. Kita tidak bisa menutup kemungkinan ada komunikasi yang lebih lengkap gitu. Walaupun Itu tidak sih dituliskan di ayat. asumsi Ya. Pak, itu cuma asumsi. Itu Ini asumsi bilang kapan, doang. Pak? Nggak usah asumsi, mau usah diangkat. Bu Adasa, kalau saya pemahaman saya terhadap komunikasi ini, itu nggak ada satu kalimat pun yang mengatakan bahwa Maryam akan mengandung firman dari Allah. Nggak ada satupun kalimat bahwa Maryam akan digunakan kandungannya, ya kan? Nggak ada. Coba sekali lagi dibaca, nggak ada kalimat. Nggak ada kata itu pun bukan berarti tidak ada dalam kenyataannya. Ini kan hanya yang Itu dicatat dalam asumsi, Al-Quran Alayubi. saja. Agamamu emang agama asumsi. Kok asumsi? Iya, Ya, itu asumsi lah. karena nggak ada. Nggak ada kalimat kamu akan mengandung atau apa, nggak ada. Bu Hadasah ada pada saat itu di peristiwa ini sampai bisa memastikan itu nggak ada. Pak, justru karena kau nggak ada dan aku nggak ada, nggak tahu kepastiannya seperti apa. Jadi cuman asumsi. Kalau yang nggak asumsi siapalah itu kita tahu pasti sampai bisa ada memastikan buktinya. itu tidak terjadi dalam kenyataannya. Kan kita tidak bisa menutup kemungkinan Pak seperti Alayubi, itu yang disebut asumsi. Kok Itu yang kamu asumsi? omongin itu yang disebut asumsi. Iya, makanya kan juga ini nggak jelas. Si Maryam ini statusnya gadis atau janda juga nggak jelas. Kalau di Alkitab kan jelas. Maryam mengatakan, nggak mungkin saya mengandung karena saya belum menikah. Iya kan? Iya. Jadi begini Bang ya, kan sudah saya sampaikan. Artinya tidak ada ditulis dalam ayat bukan berarti dalam kenyataannya itu sama seperti itu juga, karena yang ditulis ini hanya yang inti-intinya saja gitu. Loh. Tapi itu asumsi Alayubi. Asumsi lah namanya. Itu namanya asumsi Alayubi, kecuali ada buktinya, itu baru disebut Kecuali tidak kita hadir pada peristiwanya, kita melihat di sana dari awal sampai akhir, baru kita bisa bilang itu. Betul, justru karena kita nggak hadir, maka kita tidak tahu ada atau tidak ada. Ketika kita bilang ada, itu asumsi. Ketika bilang tidak ada, itu juga asumsi. Tapi kalau ngikutin ayat ini doang, kita bisa bilang tidak ada. Kalau kita pegang ini doang, kecuali kamu mau tambah-tambah. Ini kan hanya tercatat di dalam Al-Quran, bukan artinya dalam kenyataannya komunikasinya itu sebatas yang ditulis di sini saja gitu loh. Oke. Saya ikutin jalan pikiran Pak Alyubi. Saya ikutin. Memang pertemuan antara Jibril dengan Maryam ada. Oke, saya setuju. Tetapi ternyata dalam pertemuan itu tidak membicarakan tentang kandungan. Tentang bahwa si Maryam akan mengandung. Nggak ada. Bukan tidak membicarakan tentang kandungan, tidak ditulis di dalam ayat, itu yang tepat. Ya kalau tidak ditulis dalam ayat berarti memang kejadian itu nggak ada. Gimana sih? Begitu. Tidak. Tapi katanya kitabnya sempurna. Sebentar. Katanya sempurna. Iya, sebentar. Tidak ditulis dalam ayat bukan artinya dalam kenyataannya sama seperti itu. Ini kan hanya intinya saja. Alayubi, kamu asumsi Alayubi. Udah kalau asumsi nggak usah dibawa ke sini. Iya, itu asumsi 100%. Bukan 100%, 1000%. Karena Jibril juga pernah. Karena Jibril itu nggak masuk logika seperti itu. Karena Jibril pernah datang nggak pakai ngomong-ngomong, nggak pakai AIU, langsung cekek. Kalau dari itu awal sudah membuktikan, ya, itu sudah membuktikan Jibril nggak seperti yang kamu harus seperti yang kamu pikirkan itu. Ya, sebentar gini, dia nggak biasa. Kalau yang biasa kan dia kulonun dulu permisi. Kalau semua komunikasi dari awal sampai akhirnya dicatat dalam Al-Quran, berapa halaman coba, setebal apa? Enggak masalah berapa halaman. Alkitab kami lebih panjang dari kitab kalian, Pak. Alkitab kami jauh lebih banyak dari kitab kalian. Dilengkapi tuh tentang itu Maria. Enggak sampai kok tambah 1 halaman lagi itu kalau dicatat. Enggak usah lah alasan yang coba Gini Bu, saya coba ikutin jalan pikiran Pak Al-Ayubi sama Pak Firman tadi ya.
saya ambil parameter seperti yang kejadian sekarang, bahwa ada seorang perempuan datang ke praktek dokter kandungan, ya. Nah, datang, ya, padahal ketika di dalam kan nggak ada yang tahu mereka ini ngapa. Tahu-tahu langsung dibilang bahwa si perempuan lagi tes kandungan atau cek kehamilan. Padahal si perempuan ini detailer obat-obatan. Paham nggak? Artinya dugaan orang, asumsi orang, itu kan jelas salah. Karena dia nggak tahu ya kan, ternyata si perempuan ini detailer obat-obatan, dia membicarakan obat-obatan, bukan membicarakan kandungan. Yang jadi permasalahan apa? Nggak usah muter-muter. Loh, saya ngasih contoh dalam kehidupan sehari-hari. Karena di ayat ini aja tidak ada kalimat tentang bahwa Jibril itu membawa kabar bahwa si dalam kitab tidak Maryam ada, akan oke, mengandung. sepakat dalam kabar tidak ada, anggaplah tidak ada ya dalam kitab. Dalam kenyataannya ada atau tidak? Nggak ada. Ya nggak ada, berarti memang nggak ada. Tidak ada. Nggak ada orang Tidak nggak ada. jadi. Siapa yang hadir pada saat itu di sini di room ini? Siapa yang hadir pada saat Jibril, itu? yang hadir Jibril, yang hadir Justru Jibril, itu. makanya Sekarang saya Jibril balik, ngasih taunya sekarang saya segitu. balik. Sekarang saya balik sama Anda. Mana sih? Sekarang saya balik sama Anda. Anda Saya tidak kasih- saksi mata ketika Muhammad ketemu dengan Jibril di Gua Hiro. Nggak ada. Anda tidak saksi mata. Nggak ada Ya, kan? nggak ada. Lah ya. Artinya kalau sudah nggak ada, bisa nggak dipercaya omongan itu? Bisa. Kan gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau Anda berbicara bisa. tentang saksi lo ya. Iya, itu kalau di untuk menguji kebenarannya itu nggak bisa. Bisa bang, bisa bang. Nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Itu Bisa. nol karena Udah buktinya gua ada, nol. Bisa. Nggak bisa, Bisa. kecuali kamu percaya buta Udah mau buat aja. dasar kapan mau mualaf bisa. Enggak, ngapain aku jadi mualaf? Ih, gua mah udah jadi putri, udah nggak mau Sebetulnya, jadi hamba, jadi Bu abdul. Adasa, sebetulnya kisah Isa ini sebetulnya nggak ada. Karena prosesnya awalnya aja sudah nggak ada. Ya. Makanya mereka mencari situsnya masih ada nggak? Jelas Makanya gini nggak bang, makanya kenapa ada. kisah-kisah Nabi terdahulu dalam Al-Quran itu dia itu hanya apa intinya saja ya, tidak lengkap itu ya karena itu tadi. Bukan artinya dalam Alayubi, kenyataannya sebatas yang di ayat Alayubi itu itu bukan inti, bahkan bukan kulit-kulitnya doang. Yang penting dari para nabi itu nggak ada di kitabmu. Bukan. Jadi yang Contoh tertulis Al-Quran itu tentang hanya yang Musa. penting kita ketahui Contoh saja. nih ya, contoh Hanya tentang yang penting Musa, kita ketahui tentang saja. Musa, nih tentang Musa, yang paling penting kan pengajarannya Musa seperti apa. Taurat aja ndak ada di kitabmu, itu intinya. Kamu bilang inti, saya Gini. aja ndak ada. Gini Bu, gini. Kamu Bu salah Adasa. milih inti. Proses gini, Karena prosesnya leader kita Abraham saat ini menjadi itu bapak orang pernah percaya. Nggak ada, seuprit juga Proses- ndak ada dari gini. Musa. Iya, Proses karena Abraham Nabi aja kita ketika itu dipakai bukan Nabi Tuhan, Musa lagi saat ini. diceritakan Jadi secara tidak fokus detail ke dia berangkat dari mana, dari kampung halamannya mana, diceritakan secara detail. Paham nggak? Abraham mau dipakai Tuhan itu dipakai Allah, itu detail diceritakan dia berangkat dari kampung halamannya, nama kampungnya apa, desanya apa, dia berangkat dengan siapa, itu diceritakan detail. Nah ini tiba-tiba ada malaikat katanya Jibril ketemu sama si Maryam. Entah apa yang dibicarakan, tahu-tahu ada firman yang mengatakan mengandung. Padahal di kalimat ini nggak ada kalimat mengandung. Terus tiba-tiba ditambah lagi bahwa Isa lahir di bawah pohon kurma. Pohon kurmanya bisa menunduk. Nah, Muter-muter ke sana situsnya, lagi kan situs sudah Isa dijawab. lahir itu dimanapun nggak jelas. Ya, Tidak ada di Al-Quran bukan berarti dalam kenyataannya tidak ada bang. Itu hanya Memang mencatat nggak yang ada penting lah. saja. Gimana sih mau percaya? Ada. Loh, gimana sih? Memang nggak ada yang hadir di situ, Alayubi yang hadir Jibril. Lalu Jibril yang nyampein ke Muhammad. Buktinya nggak ada disampaikan Jibril ke Muhammad. Kan Iya, saksinya saya- Jibril, sekarang orang saya pelakunya dia. Udah lo nggak usah ngarang. Bukan. Itu saksinya siapa? Jibril. Iya, saya Dia tanya sampein gini, ke Muhammad gak ada yang ngomongan yang kamu maksud bukan. itu? Nggak ada. bukan Kamu di ngarang ayatnya doang. di ayatnya kan nggak ada. Oke, dalam peristiwa
kenyataannya ada atau tidak, saya tanya. Enggak ada. Lah, siapa di antara semua di Ada. sini yang hadir Nggak pada ada. saat itu? Enggak, ada, itu bukan hanya cerita kita, semua itu Kan nggak ada. Jibril. Nggak ada. Saksinya Jibril. Kan Nggak ada. Jadi Jibril yang ngasih tahu bro. semuanya Gini kok. bro. Siapa di antara kita yang Kalau bisa cerita memastikan itu siapa tidak ada Enggak harus faktanya, kita bro. yang hadir di sana? Bro, kalau cerita itu tidak ada faktanya, ya untuk kelanjutannya ya nggak ada. Itu hanya bohongan, cerita-cerita doang. Dongeng aja itu. Karena kok jujur dongeng? aja, sekarang saya minta tunjukkanlah situs di mana Isa itu lahir. Situsnya aja lah, tempatnya. Nggak bisa kan? Nggak bisa ditunjukin. Ya, setahu saya itu bukan urusan saya. Kalau Mas. Yesus kan jelas tempatnya lahirnya, tempat lahirnya, kotanya, kandangnya, sampai sekarang masih ada, masih utuh. Lah sekarang Isa katanya lahir di bawah pohon kurma. Di Arab sana kan banyak pohon kurma. Nah ini pertanyaannya, Isa ini lahir tidak? Sebentar. Di mana Isa Isa ini lahirnya di Arab atau di tanah Israel? Itu juga nggak jelas. Tunjukkan dalilnya Isa lahir di pohon kurma, coba. Saya mau baca. Tugas kamu, Itu Yubi. kan kata kalian, kata kalian, aku hanya ngikutin aja. Makanya saya pengen tahu di mana situs pohon kurma yang katanya bisa nunduk, keluarkan air sampai mengalir kayak sungai. Coba Itu loh. tunjukkan ayatnya Isa lahir di pohon kurma mana, Bang? Kalau Abang bisa Awak yang punya buku cerita kok, masa aku yang disuruh. Pak Nirwan, Kan kalau juga bisa saya tunjukkan, kamu mau murtad kah, Pak Nirwan? Pak Nirwan. Alay itu namanya, Pak. Alay. Ya, Nirwan alay itu. Nirwan SHMH. Bukan, udah tunjukkan saja. Kalau saya tunjukkan nanti kamu bisa murtad. Udah, nggak usah gitu-gitu, tunjukkan Nggak aja. diterima nanti, Pak. Kalau kayak gitu, Pak, nggak bisa murtad dia. Nggak diterima. Artinya Si Nirwan ini backgroundnya sarjana hukum, tapi semua asumsi belaka, nggak sesuai dengan backgroundnya. Nirwan siapa? Bukan. Dia bukan. Nirwan SHMH. Bukan, saya pernah satu room sama dia kok di Bu Fatimah itu. Mana? Ada saya, ada dia. Nirwan Alayubi. Dia alay, Pak. Alay SHMH. Iya, Nirwan alay SHMH yang orang Padang itu, nah. Bukan. Aduh. Enggak lah, ini suaranya bukan nadanya orang Padang begini, Pak. Orang Padang nadanya beda. Sama seperti yang tempo hari saja. Terus Mbak Dasa tunjukkan bisa nggak yang katanya Isa lahir di Pak. Kalau yang orang Padang SHMH itu saya tahu. Bukan, Pak. Nadanya pasti beda, Ya, Pak. Beda nada. Orang Padang beda nadanya. Dia sok pintar, Pak, orangnya sok ini. Datar-datar aja, biasa nggak sombong dia. Kalau yang orang Padang itu memang sombong. Dia selalu ngandalkan SHMH-nya itu kayak Sinandar. Tapi nggak mutu ya, Pak. Setengah otak, setengah akal. Udah, saya tantang nih, coba tunjukkan yang Isa lahir di pohon kurma itu mana. Saya tanya. Kodifikasi hukum pidana aja dia nggak ngerti. Ayo bilang apa? Nggak. Ayo, Yang- berani. Nggak usah murtad-murtatan. Ya coba Bu Dasa, coba. Bisa nggak ayat surat Maryam berapa itu? Nggak tahu surat Maryam berapa. Kamu yang punya ayat, Pak. Dari Ya. tadi kita melulu. Itu Salam buat Gracia. Pak Rantai Perak, salam, Pak. Shalom semua teman-teman. Salam. Ya. Saya enggak tahu Alayubi. Kamu lah yang tahu kitabmu. Itu tadi ada yang bisa bilang begitu kok. Gimana? Saya cari dulu ya. Saya cari. Isa lahir. Saya cari dulu ya. Ya. Cok. Ini dia bilangnya lahir di Bethlehem. Isa apa? Maryam 23. Maryam 23 ya? Oh iya, saya cari. Maryam 23. Pak Alayubi, Maryam surah keberapa?
19. 19:23 ya. Oke. Saya share dulu ya. Wah, udah 7 jam kita nih. Ayo. Oke. Nah, nih. Ayat 23. Ya Allah Yubi asumsi melulu ternyata. Aduh, alay banget nih. Nih, Pak. Coba di mana di ayat itu dikatakan ada kata melahirkan coba? Coba ada kata melahirkan nggak di ayat itu? Rasa sakit. Tidak selalu. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya dalam kurung bersandar pada pangkal pohon kurma. Baca itu Pak Leubi. Ya. Di mana di ayat itu dikatakan pada saat itu melahirkannya? Itu loh ada tertulis di situ itu. Itu kan sedang Enggak, beristirahat. Pak. Mungkin abis ini dia panggil ambulan, Pak. Ambulannya datang. Niu nih di bawah. Kalau nggak salah, Ambulannya pakai salib atau pakai bulan bintang, Bu? Kalau nggak salah itu salib dong, Pak. Teman-teman tambah dikit. Kalau nggak salah pohon kurma itu termasuk pohon apa? Pohon yang berduri ya. Kalau buah pohon kurma itu berduri loh. Berduri, iya. Berduri kalau nggak salah ya. Kalau termasuk yang Kayak berduri pohon itu kayak pohon aren. Nggak salah, Pak. durinya. Nggak salah. Nggak salah. Ada durinya. Itu pohon. Daunnya Di pun situ kan tajam. hanya dikatakan ketika akan melahirkan, bukan ketika melahirkan, kan? Itu bisa dibedakan nggak? Ambulannya bunyinya gini, ngipul, ngipul, ngipul. Kalau berduri, maksudnya berduri gini, orang yang mengandung, yang hendak melahirkan atau sudah melahirkan, masa suruh goyang-goyang pohon berduri? Gak usah kesana, baru kesana Bang Lontong. Pertanyaan saya di mana? Di ayat itu dikatakan ketika saat itu juga melahirkannya di situ. Coba ada nggak? Ini dia nih. Nih baca ini tafsirnya dari Kemenak ya. Ketika Maria merasa sakit karena akan melahirkan anaknya, maka ia terpaksa bersandar pada pangkal pohon kurma untuk memudahkan kelahiran. Dengan penuh kesedihan ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya jika aku mati saja." Ini kok begini sih kata-katanya? Aduhai, alangkah baiknya jika aku mati saja sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan. Yang mengharapkan seandainya mati saja sebelum melahirkan karena merasa beratnya penderitaan akibat melahirkan seorang anak tanpa seorang ayah yang berakibat timbulnya tuduhan dan cemoohan dari kaum yang tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya. Dan beliau mengharapkan terjadi suatu benda yang tidak berarti pada pandangan manusia, lagi dilupakan daripada penderitaan rasa malu luar biasa. Sampai situ doang. Di mana dikatakan lahir pada saat itu juga? Tidak ada kan? Oh, jadi dia dijemput pakai ambulan ya, Pak. Ambulannya mungkin onta yang suka dipajang Pak Bom di ininya. Ke jet. Apa sih buat dasar nggak nyambung? Iya kan, namanya juga dia udah kesakitan Pak, udah hendak melahirkan di situ. Ya lu Kan kira bisa dia lari saja setelah kemana? itu dia pindah tempat. Kan itu kan bisa saja, ndak ada di situ dibilang. Ya, tunjukkan. Ikutin logikanya Pak Alyubi. Dia pindah kemana? Melahirkan di mana Pak Alyubi? Coba dalilnya. Ya setahu saya itu bukan urusan saya. Referensi ayo mana? Iya, paling jawabnya gitu. Itu bukan urusan saya. Dia mau lahir di mana ya suka dia. Iya. Kenapa harus jadi urusan saya coba? Ya kan Makanya- lu kan lu harus yang ini
Harus Yang menjaga, yang membela. Siapa yang membela agama Allah? yang Itu jelas ya. diturunkan untuk menyempurnakan yang sebelumnya. Kan begitu. Malah Yang tidak sempurna, sempurna. iya, yang Maksud saya menyempurnakan yang sebelumnya. Jadi kalau menyempurnakan sebelumnya kan harus lebih jelas dari yang sebelumnya. Di mana habis dari pohon kurma lahirnya di mana, yang kitab sebelumnya di Bethlehem, di kandang bisa kemana domba. saja, bisa saja berjalan beberapa meter lagi, mungkin di sisi sungai, kemana kan siapa yang tahu. Iya, tunjukkan. Mana Nggak referensinya? ada, Ayo. Pak. Nggak ada. Cuman kan yang mau saya tegaskan tadi di ayat ini, bahkan di tafsirnya kan tidak ada dikatakan seketika itu juga di pohon kurma itulah Isa itu dilahirkan, kan tidak ada. Ya kalau namanya udah kesakitan ya. Ini loh, alubi alai, ini loh, baca. Saya baca ya. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Ayat 26, maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Kuncinya di 27. Pertanyaannya Nirwan. Pertanyaan Allah itu kuncinya di 27. Kemudian dia dalam kurung Maryam membawa dia bayi itu. Berarti kesimpulannya mulai dari 25. Masih di kurma dia. Itu kesimpulan kamu. Betul. Tidak ada di ayatnya tapi disebutkan kau begitu. ngarang. Di situ dijelaskan urutannya Alayubi. Kok ngarang? Buah dasa ini udah kapan mau arah buah dasa? Itu ngarang kamu Alayubi. Kamu Kamu cuma ngarang. mikir asumsi doang. Masa berdasarkan asumsi kamu beriman Alayubi? Aduh. Celaka maut akhirannya Alayubi, udah cepetan. Banyak yang murtad. Kan sudah jelas. Iya, jangan takut murtad Alayubi, inget itu Buya Sakur bilang. Nggak ada di situ udah diurutkan. Iya, buah dasa kapan mau alaf? Udah. Ya lu menyuruh gua melakukan hal yang bodoh. Gua kan putri raja. Masa gua jadi hamba? Bodoh. Bodoh kita udah putri raja, terus kita menurunkan diri derajatnya jadi hamba. Ini namanya bodoh, Alayubi. Aduh. Orang mau udah Pak, bodoh, kita ganti. Nggak ada keselamatan di dalam agamamu, Alayubi, nggak ada. Kok nggak ada? Udah jelas ada. Nggak ada. Adanya di agamamu cuman mudah-mudahan, Alayubi. Ada. Udah ada. Tanya Ustadz coba ada nggak? Kalau nggak ada. Ustadz tertinggi kalian kan yang diakui negara itu kan si Quraisy Shihab. Kok yang diakui silakan negara? Pak. Dunia diakui dunia itu kan Quraisy Shihab. Quraisy Shihab udah bilang Nabi juga belum tentu masuk surga. Nah, itu dia. Memang ulama itu cuma satu gitu ya. Kamu sama ulama itu kan, kamu kan bilang, tanya ulama yang diakui kualitasnya oleh dunia itu Quraisy Shihab. Artinya Quraisy Shihab kualitasnya lebih bagus daripada yang lain-lainnya itu nggak dianggap. Orang rata-rata ulamamu juga nggak tamat sekolah bagus kok, cuma tamatan pesantren. Belajar lagi biar lebih paham. Ini saya belajar, kamu kasihnya asumsi, agamamu asumsi, Alayubi. Kok asumsi di mana? Itu kamu dari tadi berasumsi melulu sampai Pak Sumarlin pergi. Aduh. Asumsinya di mana? Sudah nggak usah dibilangin, teman-teman udah tahu sendiri. Kalau kamu nggak tahu itu karena otakmu pakai akal setengah, Alayubi. Tuh, di live chat juga tulisannya asumsi gitu. Udah mereka kamu aja yang nggak sadar.
Oke, ganti topik. Ganti topik. 1-0 ya Alubi ya. 1-0 buat Alayubi. Asumsi. Alubi, tadi belum selesai tuh pertanyaannya. Apakah kamu yakin nabimu itu yang dikatakan nabi bisa disusupin oleh setan untuk menaruhkan ayat-ayat setan di mulut di lidahnya? Coba Iya, Alubi. saya sudah jawab tadi. Coba bentangkan ayatnya biar saya harus ikut baca juga. Ada. Kalau nggak salah di Al-Najm. Iya. An-Najm. Wah, bentar lagi Pak Sumarlin. Maksudnya nabi pernah dimasuki setan atau ditaruh ayat setan di lidahnya. Iya, saya nggak bisa jawab dulu sebelum baca ayatnya dulu. Ada di An-Najm, tunggu ya, aku lihat ya. An-Najm berapa itu kemarin ya? Ada di An-Najm, tunggu ya, aku lihat ya. Ayat 19 kalau nggak salah. Kita lihat. Mudah-mudahan benar ya. Ayat 19 kalau nggak salah. Oke. Saya ganti deh. Ini bisa nanya enggak nih kalau Yubi nih? Pertanyaan tadi yang tidak bisa dijawab oleh Muslim. Wah, ini Pak Sumarlin udah naik lagi. Kita gantian ya, teman-teman. Pak. Iya. Tunggu ya, dialognya Pak Calonto nggak apa-apa dengan Alayubi dulu. Tapi saya mau naikin Pak Sumarlin. Ya, nggak apa-apa, Siapa nih yang sukarela di bawah? Kasih Pak Sumarlin aja. Kasih Pak Sumarlin dulu. Tadi kan soalnya Pak Sumarlin udah tunggu lama. Siapa dulu yang mau ini? Yang mau turun? Aku turunin, Miss. Cuma sebentar, Bu. Langsung turun, Bu. Siapa? Ya, silakan Pak Gracia. Silakan. Ya. Gracia, silakan Pak Gracia. Wah, kok Pak Gracia malah keluar? Misa dasar.